Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim. Nah, jangan ya, katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta para nabi dari Tuhan. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Oke, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Itu sanggahan saya yang pertama. Yang kedua, tadi ada yang bilang bahwasanya celakalah orang-orang yang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yu'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah ini, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini enggak dibaca sama dia. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, koma, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yaitu yang berbuat riya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Itu sanggahan saya. Kelebihan. Sorry. Akhi mu'alaf, silakan. Oke, saya sedikit ya. Jadi mereka malah curhat-curhatan ya. Bukankah saya sudah menguraikan dari Al-Quran, yang dimana Al-Quran mengatakan bahasanya mereka orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, dan itu dibenarkan oleh Bible sendiri, yang dimana Yeremia 88 itu jelas di sana dikatakan, dan juga di ayat lain juga ada dikatakan mereka telah merombak Taurat Tuhan. Nah, sekarang menjadi pembuktian bahwasanya Yesus itu ditangkap hari apa dan disalibkan jam berapa, Kristen pun tidak mampu menjawabnya, bahkan cenderung malah mereka waktu dihabiskan untuk bercurhat-curhat, bukan untuk menjawab, malah untuk saling menggosip. Itulah Kristen. Oke, silakan. Oke, waktu saya riset, ini benarkah Bang Juma ini? Silakan. Oke, saya sendiri. Oke, makasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, silakan. Assalamualum Gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Salim dulu Gurunda. Jadi saya tambah dulu sedikit ya. Mulanya dari saya dulu sedikit. Begini bro. Makanya tadi Bang Story mempertanyakan kepada kalian, kalau memang ada Taurat kalian tunjukkan. Kalau memang Taurat kalian merujuk kepada Bible yang kami pegang, maka ingat yang di Al-Maidah 46. Yaitu dikatakan bahwa Alkitab Injil itu adalah cahaya kebenaran. Lalu kenapa kalian cari kesalahannya? Artinya kalian membantah pernyataan Allahmu. Itu poin yang pertama. Yang kedua tadi ya, si Adrian saya ini bicara tentang celakalah tentang orang sholat. Sholat kita mengolok-olok. Bukan bro. Bahkan jika kau telusuri juga di An-Nisa 142 ya, siapa sebenarnya yang kecelakaan ini? Ya Islam. Sebab dalilnya begini, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, yang sholat siapa? Islam. Jadi semua kitab itu, ayat itu memang untuk kamu gitu loh, bukan untuk kita, dan kita tidak mengolok-olok Anda ya, pahamin di situ. Dan ingat sekali lagi, kalau memang rujukan kalian Taurat itu adalah di Bible kami, maka ikuti perintah Allahmu di Al-Maidah 46, 47 dan 49, yang mana dikatakan bahwa di luar daripada Injil adalah apa itu? Lupa saya dikatakannya, munafik kali ya. Dan kemudian kalau di Al-Maidah 46 dikatakan bahwa Alkitab itu adalah cahaya dan kebenaran. Kalau di luar daripada Injil adalah orang yang fasik. Jadi kalian tunjukkan dulu. Kalau memang bukan dari Bible kami rujukan kalian Taurat, tunjukin dong Taurat kalian. Saya tunggu. Silakan. Jadi saya semuanya di luar Alkitab ya. Itu tentang Nabi Muhammad. Ya. Saya di Alkitab nggak ada tertulis, nubuatan nggak ada. Terus saya tanya, kapan? Dia tadi itu pertanyaan itu sederhana, dan berkali-kali saya tanya nggak bisa jawab. Saya suka bertanya tentang di luar Alkitab. Ada nggak pengetahuan baru atau ilmu baru, atau yang mereka pahami apa, seperti apa Muhammad itu? Lahirnya, itu agama apa, disunat kapan, terus menghalalkan? Enggak, saya nggak mengerti. Bagaimana kamu mengimani orang nggak tahu sejarah itu? Terus kamu bicara tentang Taurat, Injil, Zabur, 3 kitab sebagai dasar
iman ketiga ya, percaya pada kitab-kitab selain yang ada. Mana kitabnya bro? Bagaimana kita mau diskusi? Saya memperbandingkan kitab saya dengan Zabur kamu mana? Nggak bisa. Saya mau membandingkan kitab saya dengan Taurat kamu mana? Nggak ada. Mana mau kita bandingkan? Potatos tomatos. Tapi kalian mengambil kitab kami, terus kalian baca, terus kalian salah-salahkan. Itu namanya wajar. Kenapa? Kalian bukan pengiman kitab itu. Tetapi jika kamu jantan punya kitab kamu tunjukkan. Di kami tertulis seperti ini loh. Kenapa dikatakan seperti itu? Itu namanya diskusi. Tetapi dari tadi nggak ada bro. Mana kitab kalian yang dikatakan Allah itu? Apa Allah lupa menurunkannya? Apa Allah nggak punya? Itu harus kamu tanyakan. Kenapa? Karena tidak sampai saat ini nggak ada yang menunjukkan di mana. Mana Taurat kalian yang dikatakan Milah Ibrahim itu yang mana ajarannya? Bang, Terus dikatakan sunat itu apa? Ya silakan. boleh Bang ya. Tadi Matius 27 ayat 45 sampai 56 Bang. Bang Musa silakan dibaca. Di situ ada kejadian Yesus wafat ya. Jam berapa? Pukul berapa? Oke, Bang Mualaf. Oke, waktu habis. Silakan dari teman-teman Islam. Silakan Gurunda Zuma. Oke, baik. Jadi ini terkait dengan kitab suci ya. Ketika Al-Quran menjelaskan di dalam penjabaran tentang kaidah-kaidah yang ada datang kepada Bani Israel, dan kemudian orang-orang yang datang setelah Bani Israel itu diberi utusan dan juga kitab. Al-Quran menjelaskan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu, di antaranya Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Contoh misalnya di dalam kitab saudara bercerita tentang Lukas 24, 44 sampai 46. Di situ diterangkan ada Mesias yang tertulis di dalam Taurat, kitab para nabi dan Mazmur, bahwa akan datang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang jahat. Setelah dicari di Taurat itu tidak ada tertulis. Ini yang kena terhadap penulis kitab saudara. Mereka hanya berangan-angan, mereka hanya menduga-duga. Mereka mencocok-cocokkan apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi untuk kemudian dijual kepada Romawi dan Yunani. Padahal itu tidak tepat, tidak ada. Silakan kalau Anda bisa temukan Lukas 24, 44 sampai 6 bahwa di dalam Taurat ada tertulis Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Sampai sehari sebelum kiamat Anda tidak akan menemukan itu. Silakan teman muslim. Oke, terima kasih Gurunda. Baik, tadi saya ingin menanggapi ya yang tadi kan larinya kan ke bahwasanya di mana ayatnya Jibril datang kepada Nabi Isa di dalam Al-Quran. Silakan dibaca ayat Al-Baqarah ayat 87. Langsung saja artinya ya, karena kalau saya baca Arabnya nanti kesurupan. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya Rasul-Rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap kali Rasul datang padamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Nah itu salah satunya, itu nomor satu. Nomor dua yang saya catat tadi bahwasanya klaim celakalah orang-orang yang sholat. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, sudah kita jawab tadi di situ ya. Yang mana yang di ayat itu yang termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dia nggak dibaca itu. Nggak dibaca sama dia. Alladzina hum an sholatihim sahun, nggak dibaca sama dia. Dan juga alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, ini nggak dibaca sama dia. Jadi di sini konteksnya di sini adalah siapakah orang-orang yang celaka dalam sholat? Jawabannya adalah orang-orang yang lalai kepada sholatnya, dalam sholatnya, gitu loh. Itu. Jadi sudah sangat jelas. Itu jawaban dari saya. Cukup, silakan Bang Mu'alaf. Mohon maaf. Tak apa-apa, Ki. Saya sedikit aja. Nah, saya minta jika lalu memang Bible itu kebenaran, tunjukkan pada kami jam berapa Yesus itu disalib. Oke, silakan. Oke, Bang, saya jawab Bang ya, Bang Musa ya. Berarti tadi saya kasih ayat, Bang Musa berarti nggak nyimak ya. Matius 27 ayat 27 sampai 56. Coba buka dulu. Bang Mualaf Musa ini kan dia mantan. Coba dibuka Bang. Matius 27 ayat 27 sampai 56. Tadi Abang menanyakan pukul berapa Yesus mati kan? Bukan gitu Bang Musa? Itu jawabannya itu. Udah dibuka belum Bang Musa? Apa saya bacakan? Saya bacakan aja ya ayat 56 ya. Oke, saya bacakan ayat 56.
Menjelang malam datanglah seorang itu Yesus Bang, dikubur. waktunya habis bang. Kalau kayak gitu cara diskusi ya bang, nggak ada gunanya bang. Ya, sekarang gini aja. Dari tadi saya bertanya, di mana, kapan agama Muhammad apa waktu lahir? Nggak bisa dijawab. Terus kapan disunat? Berapa kali disunat? Ya, Nggak kalau bisa dijawab. masalah itu dari tadi Terus pakai pertanyaan agama saya apa? pun nggak ada yang dijawab bang. Masalah Ya, sunat, biar aja. Ini berusaha aja. aja ditentang tadi Nggak sama masalah. dia gitu loh. Biar ada suatu kebenaran ya. Jadi kalau sekarang saya tanya, mana kitabnya Taurat, Injil, Zabur? Nggak ada. Tunjukkan dulu, baru kita bicara. Misalnya di kitabmu tercatat itu adalah Ismail. Di mana tercatat? Di Taurat ada nggak? Ada nggak di Taurat dicatat seperti itu di Taurat kamu tuh? Nggak ada bro, karena kamu nggak bisa menunjukkan dari tadi. Capek kita berdiskusi. Dasarnya apa? Nggak ada dasar kamu. Satu kitab yang kamu punya, itu mau kami bandingkan dengan kami, ya jauh lah, kemana-mana. Kami sempurna, karena apa? Tertulis dengan sempurna. Sehingga itu jadi referensi kalian. Bahkan sekarang Kemendak menggunakan Alkitab itu, Perjanjian Baru itu sebagai dasar referensi untuk tafsir. Mengerti nggak bahasa itu? Mengemis-ngemis saya bilang, mengais-ngais, supaya kalian itu dibenarkan. Padahal nggak nyambung sama sekali. Itu yang harus dimengerti. Kalau saya bertanya di luar Alkitab, kalian pasti membanggongkan, sangat membanggongkan saya bilang. Tetapi kalau kita bercerita tentang yang ada tertulis di kitab kami, Abraham, Musa, Yesus, seakan-akan kalian lebih pintar. Mana kitabnya? Nggak ada. Terus ditanyain dua Tadi Alkitab, tadi nggak mengerti. tadi yang dibilang Bang Juma kan Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Bilang Itu dulu jawabannya ya. Matius 27 ya kan? Matius 27 Saya ayat lanjut dulu ya, bentar dulu. sampai Bang 56 Maulana, gitu. gini loh, sebentar. Saya jadi kaget loh, ketika Juma menarasikan ya, mereka itu buta huruf, hanya menduga-duga. Kamu sebenarnya menyindir Muhammad apa ya? Nah, Di Al-Arab itu 157, Nabi yang buta huruf. Di Ankabut 24 aja 48, itu kami dia tidak ngarang pernah itu, Bang. membaca kitab-kitab sebelumnya. Kamu nyindir Muhammad atau gimana ini? Ya, jadi begini, benar yang dikatakan Strove. Kalau memang kalian rujukannya Taurat itu ada di Bible, selesai sudah debat kita bahwa Al-Maidah 46 sangat jelas mengatakan bahwa Taurat itu adalah cahaya kebenaran. Clear di situ. Tetapi kalau memang ada rujukan kalian Taurat dari Islam, tunjukkan kalian aja dulu Taurat Islam itu, gitu loh. Supaya nggak kontradiksi Bang, apa yang kalian ada. keluarkan dari ucapan kalian sendiri, gitu. Ada. Kasihan kan? Tahun 1928 Bang. Itu andalannya. Gitu loh. Bible tahun Jadi kasihan 1928. gitu loh, apa yang kau utarakan, Maulana, kau sampaikan, tolong tapi jangan dipotong-potong, teman saya turunkan. Ya, sedikit saya ya dari tadi saya minta, makanya nggak usah bahas kitab-kitab apa, buktikan dulu aja Tuhannya benar nggak itu yang disembah Musa itu, apa itu Allah SBT, buktikan. Dari tadi nggak bisa jawab tadi Musa, dan mungkin Bang Suma bisa jawab gitu ya. Habis, waktu habis. Bisa nggak timernya ditambah bang? Sedikit kali, habis itu Berapa? kita 6 orang. Berapa kita buka nih? 5 menit, 5 menit. Nggak usah segitu aja, nggak usah. Capek. Oh, nanti. nggak bisa. Kita harus mengedukasi orang di bawah. Kepanjangan. Gitu aja. Nggak bisa, nggak usah. Oh, kenapa? Ketakutan? Takut. 5 menit host, kalau saya sarankan Iya. host. 5 Kalau saya menit. sarankan 5 Mana menit. berani host. Kita mengedukasi. bernarasi. Udah pas itu kok. Tadi yang bilang Oke, saya ambil Arab tengahnya, cerita saya tidak tambah 1 pandai, menit, Tuhannya menjadi 4 Musa. menit. Ketakutan kali Buktikan orang-orang ini. saja. Bisa nggak apa? Saya ambil Iya. tengahnya, tambah 1 menit. Anda Ya. buktikan Coba Lukas 24 buktikan. tadi. Itu Ya. Allahnya Musa. Itu ya Bang Suma Oke. ini buktikan ya. Oke, Yang saudara-saudara Musa Muslim, kitab yang- satu ya. sesi ini saya minta 4 menit sendiri ya, boleh ya? Siap. Eh, Gurunda. Ahimu alam Gurunda. dia baik. Silakan lagi. Baik, tentang Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel membuat Taurat itu bercerai-berai. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kitab saudara itu bukan Taurat. Jangan GR kalian. Wahudal linnasi memang betul Taurat, tapi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira. Mereka ahli Taurat, bukan Kristen ya, bukan Kristen. Ahli Taurat, Bani Israel membuat kitabnya Nabi Musa itu menjadi lembaran-lembaran yang terpisah-pisahkan. Mana buktikan, mana Tauratnya Nabi Musa sekarang? Gak ada. Lalu kemudian tentang Injil, Al-Quran menjelaskan dengan sangat terinci bahwasanya di dalam surah Al-Ma'idah dijelaskan orang-orang dahulu, yaitu ahli kitab, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kitab Injil itu disembunyikan oleh ahli kitab. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Injil disembunyikan, bung. Yang kamu punya itu bukan Injil. Yang kamu punya itu hasil penyelidikan wartawan yang tidak jelas itu siapa. Maka Yesus tidak pernah mengenal kitab saudara. Musa tidak mengenal kitab saudara. Bahkan Yahudi hari ini tidak mengakui kitab saudara. Sakit nggak tuh? Sakit. Nah, sedangkan ketika diterangkan Al-Quranul Karim tentang kitab terdahulu, tentang kitab yang kamu gunakan, yang dikatakan oleh Al-Quran, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Penulis kitab saudara, Paulus,
Lukas, Matius, Yohanes itu hanya berangan-angan. Mereka ada orang buta huruf. Tidak ngerti Torah, tidak ngerti kitabnya Yesus, pengajaran Yesus, tidak ngerti dia. Makanya karangannya kebablasan. Lukas 24 dikatakan, ada di dalam Taurat. Tertulis, Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mana tunjukkan? Saya berhenti jadi apologet. Tutup channel Sukip 15. Kalau kalian bisa menunjukkan dalam kitab Tauratnya Nabi Musa atau di dalam kitab yang Anda ambil dari Septuaginta, mana tunjukkan ke saya? Tidak akan Anda temukan. Demikian juga dalam kitab saudara, Lukas 27 nomor 9 nomor 10. Benarlah, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang yang menurut penilaian berlaku di antara orang Israel. Anda tunjukkan di Yeremia mana tertulis ini. Saya tutup komal Zulkifli Emma Basilang dari Pederaan Apologet Indonesia. Kalau ada, berarti Al-Quran tidak salah mengatakan pengarang kitab saudara itu hanya berangan-angan, menduga-duga, ngambil kitabnya orang tapi tidak jelas. Itulah yang dikatakan Al-Quran tentang kitab saudara. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Celaka mereka. Maka lihat, siapa penulis kitab saudara itu yang mati dalam cara yang baik? Tidak ada satupun. Penulis kitab saudara itu celaka semua, mati mengenaskan. Itu fakta yang diterangkan Al-Quran. Taurat itu sudah dirubah, dibuat lembaran-lembaran yang kemudian terpisah-pisah. Di antaranya ada dalam Ulangan 1921, Imamat 24 nomor 20. Itu yang diterangkan oleh Al-Ma'idah ayat 45. Sekarang mana coba? Dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 43. Filipus ikutlah denganku. Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadio ikut dengan aku. Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Lalu dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dikatakan Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Tunjukkan ke saya. Tak ada. Kenapa? Al-Quran menerangkan telah disembunyikan oleh ahli kitab. Muncul agama dari Romawi Kristen yang mengaku-ngaku itu adalah firman Tuhan. Firman yang disebut Injil. Pinjam firman yang disebut Torah. Tidak ada, nihil. Anda hanya menduga-duga kitab Anda itu firman Tuhan. Al-Quran mengatakan kitab orang Yahudi, Torah, Zabur, dan Injil disembunyikan. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan sebagian dari kitab yang disembunyikan itu. Demikian, silakan. 1 menit dari saya ya. 1 menit dulu sebentar dari saya ya. Ya, Suma kita gini dulu ya Suma ya. Kita ini diskusi ini dalam bahasa Indonesia ya. Nggak usah kau pakai bahasa Quran atau Arab ya. Satu itu. Kemudian Suma selama tadi hanya omong kosong aja ya. Dia mengatakan di Al-Maidah Injil disembunyikan. Itu kan hanya tuduhan. Ya, sekarang kita tanya Injilnya mana yang ingin dituduhkan itu. Nggak bisa buktikan adanya yang Injil sekarang ini. Ya, itu hanya tuduhan. Makanya kembali sebelum membahas kitab-kitab yang diturunkan Allah, benarkah Tuhannya yang disembah Suma ini adalah Allahnya Musa, Ibrahim, Yakub dan Ishak? Itu tadi belum bisa jawab itu Suma sampai sekarang. Dan muslim-muslim cuma nggak bisa jawab. Buktikan kalau yang bertemu Musa di gunung Tursina, ya di Al-Arab 143 itu Tuhannya Musa, Tuhannya Suma, Tuhannya Islam. Buktikan itu dulu. Ya. Supaya benar semua seluruhnya kitab-kitab yang diturunkan. Kalau Tuhan yang nggak benar, ya dari mana kita bisa percaya? Itu aja dari saya. Silakan. Iya, jadi kalau mengerti ya, orang itu ada bahasa Ibrani ya. Apakah Allah ya Israel itu jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Israel. Terus muncul dari abad ke-7 di Arab. Maka katanya Allahnya sama dengan Allah Musa, Allahnya Abraham. Tetapi dia nggak mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan nabinya buta huruf, tidak bisa bahasa Ibrani. Ini membangunkan ini kan. Bagaimana coba di abad ke-7 itu dari Arab muncul orang yang katanya dia menerima wahyu dari Tuhan. Yang Tuhannya katanya Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya orang Israel. Sementara di ayat itu dikatakan yang mereka sembah itulah Tuhan negeri Mekah. Ya beda lah. Makanya saya bilang dari tadi kan jelas itu bahwa memang beda. Kalian tidak mengerti bagaimana mengenal suatu kebenaran itu dengan sejarah. Harus lihat faktanya. Bahkan sampai saat ini orang Yahudi atau orang Israel itu menyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allah yang Musa. Dari mana kalian mengenal kata Allah SWT? Pembohong memang. Udah lanjut Bang Haleluya, hajarlah dulu. Oke, jadi begini ya, saya nggak tahu dari tadi Juma ini menghantam Islam sendiri loh, serius.
Dia dari tadi menghantam Islam. Saya buktikan. Dia tadi mengatakan kan bahwa mereka itu buta huruf, hanya menduga-duga. Ternyata itu ada di Al-Arab 157, Nabi yang buta huruf. Di Ankabut 48, kami tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Dia hantam Nabi dia. Yang kedua lagi, penghantamannya di mana? Dia mengatakan begini, Injil telah disembunyikan. Dia hantam Islam. Saya buktikan. Di surah Maryam ayat 30, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah ini kan sekarang nggak nampak ini kitab Nabi Isa ini. Artinya Juma ini mengatakan bahwa kami memang menyembunyikan kitab Injil. Jadi si Juma ini dari tadi menghantam Islam, ya kan? Mengata-ngatai nabinya, mengata-ngatai si Isa. Memang jelas ini. Coba kalian baca nanti itu ya, surah Maryam 30. Kitab Injil untuk Isa. Kan nggak ada sampai sekarang. Kalau kita tanya Islam, di mana kitab Injil Isa? Mereka jawab, ada yang bilang sudah dibawa ke langit, ada yang bilang belum ditulis. Berarti siapa yang dipitnah oleh si Juma ini? Ya si Isa, ya Islam. Bahwa ternyata memang Injilnya Islam telah disembunyikan. Takbir saudara-saudara. Yang lucu juga nama Allah yang berubah jadi Allah Subhanahu wa taala bahasa Arab. Sementara itu kan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub itu orang Israel bahasa Ibrani. Kok berubah nama? Itu yang disebut dalam Ulangan 18:18 ilah lain. Orang yang menyatakan dirinya seperti nabi tapi menyebutkan Allah lain, ilah lain. Ya itu dikatakan sebagai nabi palsu di Alkitab itu. Jelas. Nah, percayalah kalian pada nabi palsu yang dikatakan buta huruf, yang tidak mengerti apa Injil itu sebenarnya, apa Taurat itu sebenarnya, apa Zabur itu sendiri. Kenapa? Tertulis dalam bahasa bukan bahasa Arab. Itu masalahnya, bro. Bagaimana kamu bisa mengerti itu? Ya nggak bisa mengerti lah, buta huruf. Indonesia aja memberantas buta huruf supaya itu manusia di Indonesia tidak miskin. Lanjut. Oke, saya sedikit Aki ya. Silakan. Sebentar. Saya mau Bang Juma mengklarifikasi apakah saya ada kick. Dihapus dari ini nih, dihapus dari live perilaku Berarti ujaran kena report kebencian ya, Bang, katanya. Iya. Berarti kena report ya, bukan kena kick. Ya, Room di kita report, bukan di room report. kaleng-kaleng. Di report teman-teman, iya. Di bawah banyak yang tidak Terima kuat. kasih Bang Juma. Jangan Silakan. main report lah teman-teman. Ya, silakan. Oke, tadi ketika saya sendirian meminta untuk dijelaskan dari Al-Quran, sementara saya harus meladeni sekian banyak Kristen. Nah, ketika saya tidak dapat semuanya terjawab, kalian curhat-curhat rumbi-rumbi ya. Nah, mengatakan begini. Setelah sama Akhi Zuma sama Akhi Ardiansah disampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu memberikan penjelasan, kalian kejang-kejang, lalu kalian menangis histeris, lalu merumbi-rumbi satu dengan yang lain. Jangan begitu, Tan. Kalau memang kalian mempunyai keilmuan untuk mendebat kami, maka debat saja dengan bukti-bukti yang akurat, yang dimana Al-Quran itu mengatakan demikian, lalu kalian katakan itu tuduhan, maka buktikan dari sisi kitab kalian. Yang dimana kebenaran itu nampak nyata dapat disaksikan oleh para pemirsa yang ada di Komal ini. Itu saya rasa itu. Jadi masalah peristiwa penyaliban itu belum dijawab dari tadi, malah curhat nangis-nangis ini, guling-guling mereka. Oke, silakan Akhi. Oke, saya sedikit 20 detik ya. Gurunda. Silakan. 20 detik aja. Oke, jadi gini. Tadi sudah kita jawab ya di dalam Al-Quran. Tadi kan mintanya dalam Al-Quran di mana Allahnya Isa dan Musa itu bertuhankan Allah, kan sudah kita jawab di Al-Quran. Nah, sementara secara akademisi Al-Quran ini merupakan sebuah literasi yang bisa dipertanggungjawabkan, literasi yang soheh, yang boleh digunakan untuk perdebatan apapun juga. Ini saya pakai, boleh. Kalian pakai Alkitab juga boleh, jadi jangan disalahkan, jangan dituduh-tuduh ini Al-Quran ini nggak benar dan lain sebagainya. Kalau Anda bilang nggak benar, tunjukkan benernya yang mana gitu. Lanjut Gurunda, silakan. Gurunda Zuma monitor. Kitab, wahai orang Yahudi, nabiku, ya cek suara saya kedengaran, cek. Nabiku telah datang kepadamu wahai orang Yahudi, ya halal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Nabiku datang menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Mari kita lihat. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini Anda tuduhkan buta huruf? Sementara kitab Taurat memang sudah disembunyikan. Kitabnya Daud disembunyikan. Kitabnya Yesus disembunyikan. Mana kitab itu? Tunjukkan ke kami. Ada? Nggak ada. Yang kamu tunjukkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah-surah Paulus. Itu kitabnya Yesus. No, bukan.
Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan penulis kitabmu yang buta huruf itu mengatakan di dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, genaplah apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak. Begitu dicari di Yeremia nggak ada. Ini baru buta huruf namanya. Nggak ngerti kitabnya Yahudi, ngarang-ngarang untuk Romawi, ngarang-ngarang untuk Yunani, nyebrang sampai ke Indonesia. Ada katanya di dalam kitab Yeremia, nggak ada dalam kitab Yeremia. Lukas 24 ada di dalam Torah, tidak ada dalam Torah. Lalu tentang kitab kalian, Al-Quran mengatakan ini adalah kitab yang ditulis oleh manusia biasa dengan tangannya sendiri, lalu dikatakan itu adalah firman Tuhan. Mari kita buktikan. Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43, Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Tidak ada. Berarti benar Al-Quran, benar baginda Rasul Muhammad SAW bahwa ahli kitab menyembunyikan Injilnya Yesus. Kecuali Anda ingin membuktikan Injilnya Yesus ada, Bang. Ini Bang, Injilnya Yesus. Mana? Mana tuh, Pak? Tunjukkan ke kita. Tidak ada, berarti Al-Quran tidak keliru. Al-Quran gagah perkasa, padang badan, pasang badan. Wahai manusia, Injil yang datang kepada Bani Israel itu telah disembunyikan. Mana Kristen yang mampu menunjukkan Injilnya Yesus? Saya berhenti jadi apologet. Ada? Tidak ada. Habis Silakan. ya. Tadi Bang Suma hanya klaim-klaim, hanya tuduh-tuduh aja ya. Ya, sebentar Nggak ada teman-teman kita saya buktikan. ingatkan. Ya nggak sedikit aja, sedikit aja. Sebentar host berbicara. Sebentar host berbicara. Ketika teman-teman lagi tidak berbicara, di mute aja karena ada device kalian yang mantul tadi ya, noise ya, ataupun doubling gitu ya. Di mute aja nanti ketika tidak berbicara. Silakan teman-teman Kristen, waktunya 4 menit. Ya sedikit dari saya ya. Jadi Suma dari tadi nggak mengerti apa Injil Yesus juga. Injil Yesus, Yesus sendiri itu yang mengatakan adalah kabar baik. Dan itu diwartakan oleh para muridnya ya. Suma ini nggak mengerti apa-apa sebenarnya. Narasi kosong semua. Dan saya menjawab Ardiansyah ya. Ya. Saya tidak melarang kalian pakai kitab Al-Quran. Nggak larang. Cuman buktikan bahwa Allahnya Musa itu adalah Allahnya Allah yang disembahmu. Kalian ini mualaf Suma dan Ardiansyah. Buktinya mana? Itu yang aku minta. Siapa saksinya? Kalau hanya sekedar klaim semua bisa. Ya. Tolong nanti tunjukkan yang berbicara dengan Musa di Gunung Tursina di Al-Araf 143 itu adalah Allahnya kalian yang benar. Siapa saksinya yang melihat di situ? Itu kan narasi-narasi klaim saja. Nanti buktikan ya siapa saksinya yang melihat di situ. Ya, aku minta itu. Silakan teman-teman yang lain. Oke, semua bilang katanya itu disembunyikan. Bodoh satu persen itu. Itu setiap sinagoge itu ada namanya kitab suci dan itu dibacakan. Di mana disembunyikan? Suatu kebohongan oleh nabinya, oleh Allahnya itu disembunyikan. Itu ada waktu Yesus pun membaca kitab itu, doa Allah pada aku itu di mana? Di sinagoge. Bahwa setiap sinagoge itu ada namanya kitab suci dan itu diperbolehkan dibaca dan itu yang disampaikan. Terus kamu bilang disembunyikan. Kamu tuh memang pendusta, penipu. Kalau kamu tidak punya Taurat, Zabur, Injil, jangan kamu samakan dengan kami. Kami itu di setiap gereja pun saat ini ada semua kitab suci itu ada. Yang saya bingungkan, kenapa Muhammad itu ketemu Wahyu itu di Gua Hira bukan di Ka'bah. Seharusnya di kota suci itu atau di tanah suci itu. Di situ dia harus ketemu supaya itu benar. Dia ketemuin dengan kata suci. Tetapi dia mencarinya di goa yang gelap. Heran saya, terus dia disuruh baca, saya nggak ngerti apa disuruh baca, apakah itu bahasa Ibrani atau apa, nggak ngerti. Ya, ternyata dia memang bisa baca, maka dikenal buta huruf. Salahkah saya mengatakan buta huruf? Terserah kalian bisa jawab nanti. Makanya saya bilang dari Zuma, dari tadi kamu kebohongan, disembunyikan, tidak pernah disembunyikan, itu ada di sinagoge. Terus saya tanyakan, bagaimana Muhammad mengenal Mila Ibrahim? Di mana dikenal? Itu yang saya bingungkan. Terus kamu akan mengatakan, Allah sendiri mengatakan, Allah yang mana? Allah yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan, menyampaikan kepada Jibril yang tidak kelihatan. Dua yang tidak kelihatan. Siapa jadi saksi yang ada? Mungkin hantu jadi saksinya. Terus kamu katakan lagi, Jibril itu gimana? Dia penyampai wahyu. Apakah Jibril itu dikenal di orang Israel? Tidak ada. Kamu boleh tanya itu. Jibril itu diciptakan Muhammad supaya itu jadi sah. Padahal dalam kenyataan itu sesuatu kebohongan palsu. Tidak pernah dikenal oleh Israel itu. Jibril itu ketemu dengan namanya Daud, ketemu dengan namanya Abraham, ketemu dengan namanya Musa, nggak ada. Bahkan ketemu dengan Isa, ya kalau itu Isa adalah orang Israel, tidak pernah dikatakan. Kapan dikatakan di satu ayat aja di Alkitab Al-Quran, nggak boleh. Kalau itu bertemu, silakan mengenal haleluya.
Ya, jadi gini loh. Ini si Juma kayaknya setiap narasi dia itu menyerang Islam loh. Dia bilang mengatakan begini, celakalah orang menulis dengan tangan-tangan mereka. Lah, emang Al-Quran ditulis pakai kaki? Astagfirullahaladzim. Cerdas dikit lah bro. Jadi menurutmu Al-Quran itu ditulis pakai kaki? Ya, janganlah serang Islam. Saya mohon lah. Saya hari ini membela Islam. Kemudian kamu mengatakan begini loh. Ya, jangan itu kitabnya orang Kristen itu menyeberang sampai ke Indonesia. Hello. Kamu lagi-lagi menyerang Muhammad di dalam surah Ibrahim ayat 4 bahwa ya Al-Quran itu diturunkan apa kepada Muhammad sesuai bahasa kaumnya. Ya, Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya, itu bahasa Arab loh Muhammad. Kenapa nyebrang ke Indonesia? Kamu lagi-lagi selalu menghina. Aduh, nggak tahu lah aku bilangnya. Ya, coba lah sebelum kamu bernarasi tuh pikirkan. Karena apa? Hati-hati, ada haleluya. Nanti itu kena tabok sama kamu gitu loh. Kemudian ini loh ya si mualaf ini, saya kira tadi menjawab malah curhat dia sama si Juma. Ya kan, bilang aja, aduh Juma aku tadi habis aku di blender sama mereka. Bilang gitu aja, nggak usah malu-malu. Ya kan, kemudian Ardian tadi ngomong begini loh, 20 detik. Saya hitung-hitung tadi 1 menit lebih. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulut kalian nggak bisa kalian pertanggungjawabkan. Betul. Ya. Mantap, haleluya. Ya, silakan teman Muslim. Gurunda. Silakan teman-teman yang mau menambahkan silakan. Nanti saya belakangan. Sedikit saya menambahkan ya. Saya dulu. Oke. Silakan. Jadi apa yang disampaikan orang-orang Kristen ini tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi keimanan mereka. Yang sesungguhnya dipertanyakan tentang bagaimana Al-Quran itu menyampaikan segala sesuatu itu dianggapnya fitnah, dianggapnya sebuah kebohongan seperti narasi-narasi yang sudah tadi. Tapi begitu diuraikan, tidak mampu mereka itu menguraikan. Ini loh buktinya bahwasanya Al-Quran itu salah. Toh buktinya ada. Nah, ketika dikatakan disampaikan oleh Yesus itu di sinagoge, apa bunyi ayat yang disampaikannya? Itu saja. Dan ketika Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka itu percaya bahasanya aku datang daripadamu. Dan itu firmannya yang seperti apa? Bunyinya seperti apa firmannya? Oke, silakan Akhi. Oke. Siapa saksinya? Di dalam Al-Quran kita menjawab sesuai dengan literasi, kita tidak berasumsi. Dalam surat Al-Isra ayat 96 langsung saja katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Mereka nggak sadar. Injil, kitab mereka pun, Yesus sendiri juga berbicara. Di dalam Yohanes 8 ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Oke, itu saya tanggapi. Kemudian yang saya tanggapi yang kedua tadi, yang tentang saya bicara 20 detik, itu sebetulnya bukan hal kontekstual ya, tapi dibahas kayak nggak dewasa gitu loh menurut saya. Oke. Habis materinya. Ya, silakan Guru Ndazuma. Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Kisah para Rasul 8 nomor 35. Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Lantas Anda mengatakan Injil itu Yesus sendiri. Berarti bukan Bibelmu. Udah aku bilang kan? Anda menjawab sendiri. Karangan-karangan penulis kitab saudara itu bukan Injil. Ternyata Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Waduh, parah ini. Berarti benar Al-Quran yang mengatakan Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Berarti benar, ternyata Injil itu adalah oknum Yesus, bukan karangan-karangan yang ditulis yang Anda imani sebagai firman. Anda menjawab sendiri, thank you untuk itu. Lalu kemudian kitab Anda disembunyikan. Kitab Yahudi disembunyikan. Karena yang datang kepada Musa, Daud, dan Yesus itu bukan untuk Anda, itu untuk Bani Israel. Itu disembunyikan. Lantas Anda mengatakan, Yesus membacakan di sinagoge kok. Terus mana kitab itu sekarang? Mana? Oh, di sinagoge. Berarti disembunyikan. Disembunyikan di mana? Di sinagoge. Makanya nggak sampai di kamu. Salah Quran? Tidak salah. Disembunyikan. Di mana disembunyikan? Di sinagoge katanya. Padahal yang dibaca oleh Yesus itu adalah kitab Yesaya. Nah sekarang ketika dikatakan buta huruf, Matius menuliskan dalam Matius 27, ada tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak. Coba tunjukkan ke saya, ada nggak di dalam kitab Yeremia ini nih? Nih si buta huruf lagi nulis nih. Dia mengatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak. Mana? Tunjukkan ke saya. Di kitab Nabi Yeremia, kalau ada saya berhenti jadi apologet. Anda tidak akan menemukan Bang Zuma lagi.
Tapi tunjukkan dulu kalau ada. Begitu juga Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tunjukkan. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan Bang Suma lagi di dunia debat kalau Anda bisa menunjukkan salah satu antara Lukas dengan Matius. Kalau tidak, Al-Quranku semakin pasang badan. Kitab-kitab para nabi disembunyikan, diumpetin, dan dikatakan mereka buta huruf. Menulis katanya di Torah tapi bukan di Torah. Katanya di Yeremia tapi bukan di Yeremia. Buta huruf, buta huruf, buta huruf. Demikian, silakan. Habis saya ya tanggap ya Suma dari tadi hanya narasi. Tidak tahu apa arti Injil itu ya. Injil itu kabar baik ya. Itu Yesus sendiri. Makanya kalau kita membaca kitab Bible ya, dikatakan bahwa Injil menurut Lukas, Injil menurut Matius, Injil menurut itu Yesus sendiri itu Injil. Jadi mereka muridnya mengabarkan tentang Yesus, mengabarkan tentang Injil, kabar baik itu sendiri. Suma ini tidak paham, sok ngerti, sok paham kitabnya orang, tapi kitabnya sendiri aja nggak paham. Ya, aku jawab Ardiansyah tadi. Ya, saya tanya siapa yang ketemu Musa di Gunung Tursina di Arab Al-Araf 4143. Saya nggak tanya ya Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad yang ketemu, mana saksinya nggak ada, apalagi saksi yang ketemu Musa di Gunung Tursina. Siapa saksi matanya, sebutkan namanya. Itu yang saya minta. Gak ada yang jawab dari tadi itu. Udah satu pertanyaan aja itu saya. Buktikan yang di Al-Araf 143, yang di Gunung Tursina, yang ketemu Musa itu adalah Allah yang kalian sembah. Allah SBT. Iya, terus di Al-Maidah 110 dituliskan bahwa Allah itu sendiri mengajar menulis kepada Isa. Allah itu peduli atas tulisan loh, atas nama kitab. Terus kayak bingung kenapa bukan Muhammad menulis Al-Quran? Apakah terlalu susah Allah itu mengajarkan Muhammad? Atau terlalu agak sedikit ada rada-rada mungkin si M ini sehingga dia tidak bisa menulis gitu. Ini Allah sendiri peduli akan tulisan sehingga dikatakan di Al-Maidah itu Allah itu yang mengajar. Mungkin telah diajar juga si Mr. M tapi nggak ngerti, nggak bisa nulis juga. Saya kaget ya. Yang Taurat dan Injil itu dikatakan di Al-Maidah 110 itu diajar oleh Allah sendiri kepada siapa? Isa. Untuk itu jadi suatu hal yang benar. Jadi ini nggak ngerti terus menulis. Terus yang menulis orang lain. Sebelum dia mati pun dia melihat seperti apa kitab Al-Quran itu terbit gitu. Terus sekarang kalian mengatakan suatu kebenaran yang berasal dari Allah yang tidak kelihatan menyampaikan kepada kalian nggak ada saksi. Itu cuma narasi bohong. Terus kita cek itu seperti kata Zuma tadi. Kamu tahu nggak? Kami itu kalau perjanjian lama itu sama dengan kitab tanah yang ada di Israel. Tidak ada yang kami rubah. Kami mengimani semua. Tetapi kalian di abad ke-7 mengatakan ini salah, ini salah. Saya konfirmasi kemarin ke Sibili Yahudi. Itu yang dikorbankan siapa? Isa. Kenapa orang abad ke-7 itu mengatakan itu adalah Ismail? Gak tahu, mereka itu salah. Kan konyol kan? Sudah sok mengambil cerita nenek moyang orang bangsa lain, terus salah lagi. Terus masalah paling benar, ya bodoh lah seperti itu. Silakan Bang Haleluya. Iya, jadi gini loh. Semakin kamu cuma berteriak mengatakan Injil disembunyikan, ini kamu menghantam Islam loh. Makanya saya bilang tadi, di surah Maryam ayat 30, ya kan, bahwa Isa diturunkan kitab Injil. Sekarang di mana kitab Injil Isa itu? Kalian tidak bisa tunjukkan sama kami. Artinya, yang menyembunyikan kitab Injil Isa itu kalian, bukan kami loh. Ya, cerdas dikit lah. Kasihan ini. Ya, jadi kalau kalian tidak mampu menunjukkan di mana kitab Injil Isa yang diberikan oleh Allah SWT itu, berarti yang menyembunyikan kitab kalian Injil itu adalah Islam. Nggak ada hubungan sama Kristen. Oke? Maka saya bilang tadi, mana Taurat yang dimiliki Islam? Kalau ada, tunjukin sama kami. Tetapi kalau memang tidak ada, justru rujukan kalian kepada Bible kami yang ada di sana Taurat, maka jalankan Al-Maidah 46 yang mana jelas menerang dikatakan di sana bahwa Taurat Injil itu adalah cahaya kebenaran. Jangan kamu bantah, kamu bantai pernyataan dari Allah SWT itu. Kasihan saya melihat kalian gitu loh. Saya maunya tadi kamu menyerang Kristen, ini malah kamu menyerang Islam sendiri. Ya kan? Sampai yang buta huruf kamu senggol dan tiba-tiba kamu ingin mengatakan bahwa nabimu tidak ummi. Nauzubillahi bin dzalik. Coba berpikir dulu, di mana kitab Isa itu, kitab Injilnya? Kalian loh yang menyembunyikan kitab. Kok malah fitnah Kristen? Habis. Oke. Mohon izin Kita teman-teman, ada
Ya, silakan. Silakan Akhi, Gurunda Zuma. silakan. Gurunda Zuma, Sedikit Gurunda saja. Zuma. Iya, boleh Nah, boleh. sedikit saja Silakan. saya. Akhi Ah. malam. Iya. Oke, tadi Ini kita buat mengatakan lucu-lucuan aja ya, bahwasanya- ya. Silakan. Nah, tadi katanya bahwasanya Kristen mengatakan bahwasanya Al-Quran ketika dibaca itu membagongkan. Justru yang membagongkan itu kitabnya orang Kristen itu sendiri, yang dimana setelah kematian Yesus konon katanya, yang dimana Markus mengatakan bahwasanya Maria Magdalena dan keluarganya itu pergi ke kubur, matahari sudah terbit. Namun di Yohanes matahari belum terbit, ya, masih gelap gulita. Jadi mana yang benar? Dan ketika di Markus itu dikatakan datangnya rombongan, namun di Yohanes itu datangnya sendirian. Mana yang lebih benar? Apa tidak membagongkan? Kalau memang toh itu kitab kebenaran, informasi yang datang dari Tuhan, maka tidak akan bersalahan satu dengan yang lainnya. Namun ketika informasi itu kita dapatkan berkontradiksi satu dengan yang lainnya, maka mana yang mesti dipercaya? Bukankah itu adalah sesuatu informasi yang membagongkan? Oke, silakan Akhi. Izin menunjukkan data Injil yang asli, boleh host? Host, boleh nggak? Open cam untuk Keburu menunjukkan habis waktunya. Ya, silakan. Open cam untuk menunjukkan Injil yang asli, boleh nggak? Ya, saya pause, silakan nih. Siapa yang mau berbicara? Saya Ardiansa. Saya izin menunjukkan Injil yang asli, host. Gedein, host. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7, kesaksian tentang anak Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bagian ayat ini karena tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah yang paling baik Vulgata. Bagian ayat ini pasti tidak asli. Aduh, salah sebut saya kalau Injil asli. Berarti ini Injil nggak asli ini. Sorry. Ayo lanjut teman-teman. Lanjut Gurunda. Jangan dikasih materi yang berat, yang ringan-ringan aja. Lukas dan juga Matius tadi itu sudah membuat teman-teman Kristen kita berpikir. Jadi gini, terkait Yesus yang menerima Injil yang Anda katakan, Injil itu adalah kabar baik, yaitu Yesus. Oke. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. 1. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. 2. Berarti Yesus tidak menambah dan tidak mengurangi. Yang terjadi kemudian adalah di dalam kitab saudara itu tidak ada pengakuan Yesus bahwa itu adalah firman yang diterima dari Tuhan, kemudian disampaikan kepada Lukas, Markus. Tidak ada. Nggak ada tuh, nggak ada. Jadi segala firman yang Yesus terima itulah yang kita cari. Yang diterangkan oleh Al-Quran telah disembunyikan. Itu satu, ya. Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan. Rasul Muhammad SAW datang kepada kamu wahai ahli kitab untuk menerangkan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jelas? Mana firman yang segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Mana? Di mana firman itu tidak ditambahi dan tidak dikurangi oleh Yesus. Sementara kitab saudara penuh dengan penambahan. Bahkan Anda melihat sendiri tadi apa yang disampaikan oleh adik saya Ardiansa. Pertama, yang kedua, terkait dengan Tuhan yang kita sembah. Umat Islam memahami, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijabang aw yursila rasula fayuhyi. Itu jelas itu. Dikatakan bahwa tidak seorang pun pantas melihat Tuhan kecuali Tuhan itu berfirman melalui perantaraan wahyu, melalui belakang tabir, yang kedua mengutus para malaikat. 3 ini, Tuhan tidak pernah datang sendiri ke atas muka bumi ini. Sehingga Anda minta, siapa saksi? Siapa saksi? Kalau begitu siapa saksi melihat Musa didatangi oleh Tuhan di atas gunung Sinai? Siapa? Siapa saksi melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Siapa? Gak akan bisa Anda tunjukkan itu. Oleh karena itulah kemudian Tuhan kami diterangkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel, diterangkan dirinya bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga di dalam kitabnya Yahudi jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Lihat, satu data yang ingin saya sampaikan kepada saudara di dalam kitab saudara 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala raja, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang maha esa. Itu ada jelas tidak nampak. Lalu kenapa Anda meminta saksi? Bagaimana mungkin yang tidak nampak itu bisa dilihat dan bisa disaksikan?
Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Bahkan dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan terjemahannya di dalam kitab saudara, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tidak ada manusia hidup karena bisa melihat Tuhan. Artinya, saksi apa yang Anda minta? Sementara Yesus berbicara kepada Lukas pun tidak ada saksinya. Mesti satu manusia pun. Tapi Ayo, silakan. Ya, Suma tidak paham bahwa Allah itu pernah hadir dengan melalui suaranya, ya, tidak wujud aslinya. Dan itu aku juga setuju bahwa di Keluaran 33 ayat 20 Allah itu tidak bisa dilihat, tapi melalui suaranya di Gunung Tursina Musa itu menampakkan diri, ya. Itu jangan kau sanggah Suma. Di Al-Qasas 30 suara Tuhan yang hadir, bukan wujudnya. Itu yang aku tanyakan. Saksinya siapa yang Tuhan hadir di situ melalui suaranya yang berbicara dengan Musa di Al-Araf 143 dan di Al-Qasas 30. Siapa saksinya? Jadi tadi saya minta, nggak bisa, kalau nggak bisa sudah nyerah aja. Silakan yang lain. Iya, itu dikatakan Musa di Gunung Sinai. Itu Musa menerima apa? 10 perintah Allah, 2 patuloh yang ditulis oleh jemari Allah. Apakah Allah kamu punya jemari? Bingung saya. Kamu mengatakan Allah kamu tidak punya jemari kan? Karena tidak tahu kamu bentuk seperti apa. Sementara dikatakan Allahnya Musa itu menulis kitab 2 batulo itu dengan jemari. Terus saya nggak pernah juga melihat ada kitab 2 batulo 10 perintah Allah itu dalam Al-Quran. Itu membangunkan gitu. Terus kalian mengatakan iman kalian sama dengan Allahnya orang Yahudi. Memalukan ya. Apakah Allah kalian itu Allah orang Yahudi? Harus kalian jawab itu. Kalau iya, enggak. Kalau memang Allah kalian itu Allah orang Ibrani, Allah Yahudi, namanya itu Yahweh, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Apa itu benar Allah Yahudi? Saya tanya sekali lagi. Jangan ngomong apa-apa, karena Allah kalian itu Allah negeri Mekah. Selesai sudah. Terus kamu bicara kitab-kitab. Saya udah bilang tadi, itu ada di sinagoge, di setiap sinagoge itu dibacakan, tidak disembunyikan, terbuka kok. Dibacakan setiap mereka bertemu hari Sabat. Apalagi yang disembunyikan? Kamu yang tidak mengerti bagaimana menunjukkan Taurat yang dikatakan di Islam itu, yang Zabur dikatakan di Islam itu, Injil yang dikatakan mana? Baru kita bicara apple to apple. Jangan kamu mengatakan kita orang lain salah. Kamu saja kamu nggak bisa menerangkan dengan baik. Kapan agama Muhammad itu apa waktu lahir? Apakah dia diazankan? Bagaimana dia disunat? Nggak ada. Terus dia dihalalkan Siti Khadijah pakai agama apa? Nggak bisa dijawab. Cuma berdasarkan Alkitab kalian bisa menjawabkan. Al-Quran nggak bisa kalian menjawab. Kalau bisa kalian jawab hebat kalian bilang. Saya bertanya, ada nggak nubuatan tentang Muhammad di Alkitab di mana dinubuatkan? Adakah nabi-nabi orang Arab selain Muhammad? Itu harus bisa kau jawab. Muncul satu-satunya nabi adalah namanya Muhammad. Satu-satunya yang pernah bertemu dengan malaikat satu-satunya adalah Muhammad di Arab. Dan itu kalian mengatakan Jibril. Jibril nggak ada dikenal di orang Israel. Terus kamu katakan itu adalah Gabriel. Ya salah, itu menyamakan namanya. Mencocokologi. Silakan dulu ya. Jadi gini loh, saya jadi kasihan nengok Juma. Karena apa? Juma ini digampar sama Ardiansa loh. Juma mengatakan kitab Injil disembunyikan. Datang Ardiansa mengatakan saya akan tunjukkan kitab Injil yang asli, yaitu di Yohanes. Lah, maaf Juma, mungkin Ardiansa ini lupa ya, tapi dia nabok kamu. Ya kan? Jangan gitulah Ardiansa. Masa kau tabok si Juma? Oke, kemudian begini loh. Si Juma baru mengatakan tadi ya bahwa tidak ada Allah itu serupa dengan makhluk. Dia lagi-lagi menohok kepada Allahnya. Di mana? Al-Fatihah ayat 6. Allah memohon jalan lurus. Ya, Al-Fatihah ayat 6. Kemudian Allah punya betis di Al-Kalam 42. Artinya apa? Lagi-lagi Juma ini menyerang Islam. Saya kasihan, serius. Kasihan benar. Ya kan? Kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Lagi-lagi dia serang Allahnya. Karena di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 mereka melihat Allahnya. Aduh Juma, jangan yang benar gitu yang mana lah. nih, ngaco nih, Jangan kamu serang Islam lah. Saya capek dong bela Islam sekarang ini. Jangan gitu dong Juma. Datang si Ardiansa menampar kamu. Jangan gitulah. Ardiansa, makasih ya kau telah menampar Juma. Oke, udah ya. Saya izin dulu ya. Saya lurusin dulu ya. Gurunda Zuma mungkin paham ya. Iya. Kita Saya lurusin dulu. lama-lamakan aja. Ini ada permainan biasa. Oke. Host, open cam host. Open cam bos. Sebentar, Siap. oke. Saya tidak jalankan waktu. Buka aja bang, buka aja langsung bang. Ini nggak tahu ya, Oke, handphone kok siap, minta saya ganti buka ya, ya. kalau nge-freeze ya.
Oke, Mas. Jadi gini ya, saya pikir saya diskusi sama orang dewasa gitu loh. Saya pikir ya awalnya, ternyata kok saya Ya sebutkan, silakan Pak dibaca ini biar loh saya jalankan Injil, nanti timernya. ini loh Injil yang asli gitu. 1 Yohanes 5:7 ini loh Injil yang asli. Saya kan gitu tadi awalnya. Setelah saya baca ternyata bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Waduh, keliru saya kalau nyebut Injil asli. Masa gini gak paham orang dewasa? Saya pikir tadi dewasa loh orangnya. Astagfirullahaladzim. Ini loh karenanya bagiannya. Lanjut Gurunda, saya nggak kuat saya. Kesian ya. Oke, sedikit ya. Sedikit Akhi. Iya. Sedikit. Akhi Ali silakan. Oke. Ketika para Kristen ini mengatakan bahwasanya cerita tentang saksi siapa saksinya, bukankah di dalam Yosua itu juga dikatakan 24:27 di sana dikatakan firman itu ya dapat setelah dibacakan jikalau memang tidak ada saksi lain maka batu pun dapat menjadi saksi ya. Jadi tidak usah cerita-cerita saksi. Kalaupun memang Yesus pernah membacakan Injil di sinagoge yang dibacakan Injil yang mana dan bunyinya seperti apa, dan segala firman yang telah engkau berikan kepadaku yang telah aku sampaikan kepada mereka itu Injilnya yang mana ya, firmannya yang mana. Jadi jangan ngarang bebas, kamu tidak tahu, asumsi hanya itu saja dari tadi, dari awal hingga akhir. Jadi waktu kalian bukan untuk mendebat kami, melainkan hanya untuk curhat-curhatan sesama kalian, memalukan, membagongkan. Oke, silakan Akhi. Sedikit boleh sedikit. Katanya 10 hukum Taurat tidak ada di dalam Al-Quran. Kita buktikan tiada Tuhan selain Allah, ada di dalam Quran surat Al-Asr 23. Jangan menyembah Allah lain, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Jangan mempersekutukan Tuhan, ada di dalam An-Nisa 116. Kuduskan hari Sabat, ada Mereka di dalam sudah tahu Quran ini surat sebenarnya. Al-Jumu'ah Tidak ayat sering 9. ditahu. Itulah ya. Jadi kalau misalkan Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Bani Mereka Ismail udah itu tahu. jelas sama. Kenapa? Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 133. Walaupun penyebutannya lain, tetapi Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat. Kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Silakan Bang Da. Iya, Ya. jadi gini, Anda sudah mengakui bahwa suara Tuhan yang datang, bukan wujudnya. Jadi Yesus itu apa? Yesus itu apa? Terbukti Yesus bukan Tuhan, oke? Karena dia adalah wujud Tuhan, oke? Itu yang pertama. Kemudian, ketika Al-Quran menerangkan kitab Injil disembunyikan, yang disembunyikan itu firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Yesus membaca, bukan Lukas yang dibaca, bukan Markus, bukan surah-surah Paulus, apalagi, bukan. Yang diterangkan kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah itulah yang dituliskan kitab kanonik ini dan surah-surah Paulus. Sedangkan tentang Tuhan kami sama atau tidak, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani. Jadi Nabi Musa berbicara dengan Allah, Tuhan kami. Oke? Itu Tuhan kami lagi bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, tampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Apa kata Allah? Engkau tidak sanggup melihatku. Lantarani. Cakap-cakap Tuhan kami itu. Apakah ada yang melihat? Tidak ada. Kenapa? Karena yang datang hanya suara Tuhan. Kalam yang datang kepada Nabi Musa. Laksana saya datang kepada saudara melalui suara. Tapi HP itu bukan saya. Seperti itu. Jadi Tuhan itu satu. Ya. Belum, jangan dipotong Pak. Belum ya? Belum. Takut Di waktu sekali. habis sih. Soalnya nggak Ingat, tentukan waktunya. Ingat PR kamu ya. Kamu jangan banyak cerita ya Dewi, dan kalian teman-teman Kristenku yang saya kasih. PR kalian adalah Lukas 24, 44, 45, 46, Matius 27, 9, 10. Jangan kemana-mana. Buktikan bahwa kitab kalian itu adalah Injil. Kalau itu benar, berarti kitab kalian Injilnya Yesus. Tapi kalau sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan, saya katakan kitab kalian itu bukan Injil. Oke? Ini akurat. Ketika Al-Quran bercerita, kitab itu telah disembunyikan. Ternyata Al-Quran juga menerangkan bahwa di antara mereka ada
orang yang buta huruf, yang tidak mengerti kitab orang Yahudi, tapi menulis kitab dengan tangannya lalu dikatakan itu dari kitab Allah. Nah, mana buktikan? Buktikan kepada saya. Lukas 24, Lukas 24, Matius 27. Percuma kamu dikasih waktu kalau kamu nggak bisa menunjukkan, percuma. Ya, saya turunkan dulu yang tidak bisa bekerja sama. Saya turunkan dulu ya teman-temannya. Apa-apa ada haleluya sama story di atas. Saya harap kalian harus mempercayakan sama saya. Saya sportif masalah waktu. Saya matikan timernya karena ini nge-lag nge-freeze. Udah mau hampir 10 jam lebih. Ini udah panas HP jadi dia lengket-lengket. Makanya saya matikan timernya ya. Saya sportif. Host beli pendingin buat game HP itu loh, host. Abang gitu ya? Haleluya, ambil aja waktunya Iya, Abang Haleluya. kayak punya Ya, saya. Oke, silakan. Jadi gini ya, ini sepertinya Ardiansa ketakutan sama Juma sampai dia tarik pernyataannya yang menunjukkan kitab Injil tadi ya. Kita maklumlah di situ, ya kan? Santai, ya kan? Kemudian gini loh, aku kadang kasihan lihat. saja. Sebentar dulu, tadi ada yang curhat ya kan, dia bilang ya masa sih Kristen mengatakan bahwa seolah Al-Quran itu adalah apa dia bilang tadi ya, diolok-olok gitu ya kan. Sementara Juma loh yang mengatakan ya kita buat ini lucu-lucuan saja. Artinya Juma yang mengatakan Quran itu lucu-lucuan gitu loh ya. Jadi saya itu kalau diskusi saya catat. Kemudian gini loh, si Mican mengatakan demikian ya, ada loh 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran. Pertanyaannya, sejak kapan berubah Al-Quran menjadi Taurat? nanti kasih tahu referensinya sama saya, Mican ya, sejak kapan tuh Al-Quran udah jadi Taurat ya. Tolong nanti dijelaskan. Kemudian begini, ini poin yang agak penting. Dengar ya, bahwa Juma ingin mengatakan bahwa kami ada PR Lukas. Gini bro, biar saya terangkan sama kamu. Kan saya dari awal sudah bilang, ada enggak Taurat dari versinya Islam? Kalau ada tunjukin. Tetapi kalau tidak ada Taurat dari versinya Islam, berarti kalian merujuk kepada Bible. Kalau memang rujukan kalian kepada Bible, maka ikutin perintah daripada Allah di Al-Maidah 46 bahwa Taurat Injil itu cahaya kebenaran. Clear di situ. Ya. Itu harus kau jelasin dulu sama kita. Seandainya kamu mengatakan, oh ya haleluya kami angkat bendera putih, kami tidak ada punya Taurat dan Injil, kami juga hanya mengambil dari Bible kalian. Nah, selesai. Maka jalankan perintah Allahmu sesuai Al-Maidah 46, 47 dan 49 itu. Ya, clear di situ. Dan kemudian satu dari tadi saya menunggu loh. Karena tuduhanmu bahwa kita ini menyembunyikan kitab Injil nih. Kenyataannya ya, di surah Maryam ayat 30 Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa. Di mana kitab Injil Isa itu? Kalau kalian tidak mampu menunjukkan, berarti kamu lagi menghujat dirimu sendiri. Yang mana bahwa yang menyembunyikan kitab Injil itu adalah Islam, tetapi kau fitnah orang lain. Ayolah, saya tunggu ya. Tunjukkan di mana kitab Nabi Isa itu. Kalau nggak ada, berarti kamu yang menyembunyikan kitab kalian. Nggak ada sangkut paut dengan kekristenan. Silakan lanjut Bang Story. Saya tunggu ya. Iya, kita yang bingung ya. Yahudi itu punya kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, Kristen punya kitab Perjanjian Baru. Terus Islam mengatakan dia punya dua-duanya. Bingung kita. Terus tunjukkan mana? Nggak ada. Ini yang saya membangunkan. Dua ini mempunyai kita masing-masing loh. Terus yang lucunya Allahnya itu adalah Allahnya katanya Allahnya orang Yahudi. Terus sekarang jadi Allahnya Arab. Kan bingung, membangungkan. Masa nggak mengerti Mican? Kamu mengerti nggak? Makanya saya bilang tadi itu dalam bahasa Ibrani, nggak bukan dalam bahasa Arab. Nggak mengerti ya. Terus kalau saya sudah bilang tadi itu dua betul itu ditulis oleh jemari Allah. Berarti kalau kamu katakan Allah SWT itu Allahnya Musa, Allah orangnya Ibrani, Allahnya orang Israel, kamu harus berani mengatakan Allah yang kamu sembah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Baru sah. Kalau selain itu kalau penipu, cuma mencipla-cipla, mengambil dongeng-dongeng yang ada di Israel, menyamakan. Nggak mungkin bro, logika dasar saya ngajarin sekolah minggu sederhana. Ini dari keturunan Israel, nggak ada dari Arab ceritanya. Terus Arab muncul kenapa? Ya dia merasa mendapat wahyu, merasa. Dan ditanya, dari mana dia dapat wahyu? Dari malaikat yang tidak kelihatan. Terus aslinya siapa? Nggak ada. Bahkan dikatakan dia bertanya kepada orang yang katanya Nasrani, yang imannya bukan iman Mila Ibrahim. Nasrani, jelas itu bahasanya.
Maka saya kadang-kadang ketawa gitu. Ini mengerti nggak narasi teman-teman Muslim ya, bahwa abad ke-7 itu sangat sangat mengatakan, oh ya lanjut. Aku duluan Bang Daya boleh ya. Ini menjawab dari si story maker nih. Ini yang membagongkan, ini yang menyamakan antara Al-Quran dan Bible. Ini membagongkan sekali ya. Lalu kenapa tadi dikatakan di mana Allah menyatakan Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail itu sama? Di dalam, udah lagi-lagi mesti gue bilang itu ada di dalam Al-Baqarah 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub atau Israel ya? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Orang berserah diri kepadanya ini adalah Muslim, ini adalah Islam ya. Kemudian tadi apa yang dikatakan Taurat bahwa Taurat itu ada di dalam Al-Qur'an, jelas ada. Di sini dikatakan di dalam Quran, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-46, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab Taurat yang mengandung petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu nabi-nabi yang salam menyerah diri kepada Allah, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah atau Taurat itu, dan mereka pula menjadi penjaga dan pengawasnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi kamu harus takut kepadaku, dan janganlah kamu membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, karena mendapat rusah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia, dan setiap orang tidak menghukum apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini sudah dijelaskan juga di dalam Quran surat ke-79. Maka celakalah orang-orang yang menulis dengan kitab tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan inilah dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah bagi mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah karena apa yang mereka perbuat. Itu yang disebut dengan kitab yang sangat membagongkan, yaitu Bible. Silakan Bang Da. Bagongkan yaitu Bible. Iya, jadi gini, saudara Kristen, Anda mengatakan Allah yang datang kepada orang Arab. Coba bandingkan dengan agama Anda yang datang dari Romawi. Anda gak sadar? Nabi mana yang dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi, kita netral aja. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang menubuatkan Nabi datang kepada orang Roma, orang Yunani. Ada? Ada? Kristen ini dari mana Kristen ini? Yesus tidak mengenal Kristen. Dari mana kemudian? Ismail yang kemudian keturunannya didatangkan Islam ada disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi? Coba mana? Paulus disebutkan nggak? Ada nggak disebutkan akan datang Nabi kemudian? Di mana keturunan daripada Benyamin akan menjadi Nabi dan Rasul. Keturunan Benyamin hanya menjadi serigala. Siapa keturunan Benyamin? Paulus. Coba. Ada nggak Nabi yang datang kepada Romawi dan Yunani? Kok bangga kali kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, lantas kemudian kalian percaya diri. Sedangkan ketika diterangkan tentang Al-Quran, Al-Quran menyeru kepada Bani Israel. Ada nggak kitabmu itu menyeru kepada Bani Israel? Khususnya perjanjian baru, ada nggak? Surah-surah Paulus, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Paulus tahu Bani Israel tidak mungkin percaya kepada tulisan-tulisannya. Makanya dikirim kepada Romawi Yunani kitabnya itu. Laku dia. Tapi kalau datang ke Yahudi nggak mungkin. Al-Quran berani. Ya Bani Israel, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli Taurat, wahai ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan karangan manusia? Nah sekarang PR kamu Lukas 24 dan Matius 27 mana? Mana? Ada? Nggak ada. Berarti Al-Quran tetap kokoh sampai hari ini mengatakan Injil Yesus disembunyikan. Silakan. Oke, waktunya tepat habis. Oke, teman-teman. saya dulu ya. Maaf ya host ya, tadi saya misalkan Ya, ini. pertanyakan aja Pak, sesama kita harus Oke, siap. Mohon maaf ya, saya cuman dari waktu saya. Jadi kan sorry kalau memang di tempatnya host belum ya. Supaya adil juga. Di sini kan ada 4 muslim. Oke, udah. Ya. Kalau cuma 2 kan ini ya. Oke, aku narasikan ya. Apa yang dinarasikan semua membawa ilmu baru, polemik baru ya. Dikatakan Kristen dari mana? Tapi saya mau menjawab dulu yang pertanyaan saya satu tadi, siapa saksi mata yang ketemu Musa di Al-Araf 143 dan Al-Qasas 230 itu belum terjawab ya, sudah itu PR aja nanti ya. Saya nggak nuntut sekarang kan juga ya.
Tolong kasih saksi mata. Nanti kalau kalian tanya siapa saksinya, kalau yang bertemu itu Yesus, saya tunjukkan ya. Ada itu ya. Saksinya siapa yang berbicara dengan Yesus di Gunung Sinai itu saksinya ada ya. Nanti kutunjukkan kalau memang kalian bukti. Tapi intinya kalian sudah tidak bisa buktikan. Itu satu ya. Kedua, semua polemik dengan katanya Kristen dari mana ya. Ya. Itu tertulis di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa kata Yesus? Beritakanlah, pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Ya, jadi itu ada namanya perintah kepada perintah Yesus kepada para muridnya, ya, untuk pergi ke seluruh bangsa. Nah, sekarang saya tanya, Suma, ya, dan teman-teman yang Umi Dini juga semua di sinilah, ya Muslim gini, di mana perintah, ya, tongkat estafet dari Muhammad, ya, katakan Muhammad itu untuk Arab, ya, diutus untuk dari kaumnya, ya, itu ada di Ibrahim 4 dan apa namanya? Allah adalah penyembah negeri Mekah, itu juga ada ya ayatnya ya di An-Naml 101 ya. Sekarang mana tunjukkan perintah Islam yang di Indonesia ini dari mana datangnya? Adakah perintah untuk tongkat estafet dari Muhammad kepada sahabatnya? Ya, kepada sabiinnya atau kepada ulama-ulamanya? Tunjukkan dalilnya ya. Tunjukkan dalilnya Quran. Ini membawa polemik baru nih semua ini. Ku tanya balik sekarang, Islam Indonesia dari mana? Ya, kemudian kalau dikatakan dari Udin Mican tadi, ya, Allahnya itu Allahnya Israel, itu hanya klaim aja, bisa, semua bisa, karena udah ada kitab dari sebelumnya. Tapi untuk membuktikan Allahnya yang benar disembah Musa, ini belum bisa ada yang bisa buktikan sampai saat ini. Dan kalau Ardiansah tadi bilang bahwa itu Injil itu, berarti dia udah bohongi dirinya sendiri, ya. Dia mau menunjukkan Injil asli, ternyata Injil yang tulisannya juga yang tidak tepat. Injil itu bukan ayat. Injil itu Yesus sendiri, tahu kalian? Sudah, dilanjutkan teman-teman. Kembali saya katakan dari pembicara. Jangan tertawa. Musa itu adalah Allahnya Abraham, Allah Israel. Tapi kalau kamu ngaku itu bahwa Israel, nggak mantap lah. Oh, yang kalian sembah itu adalah Allahnya Israel, suku bangsa Israel, dan Israel itu sampai sekarang masih ada. Harusnya kalian takut kepada orang Israel. Kenapa? Bangsa pilihan Allah, itu hak prerogatif Allah menyatakan itu. Tapi dari tadi kalian tidak bisa menyambungkan gitu. Tidak kena, bro. Kalian mengenal ke Adam itu dari kenabian, bukan dari cerita nenek moyang. Kalau kau demikian katakan tadi itu kalian ada di hukum Taurat di Al-Quran, saya ketawa. Di mana? Tidak boleh menyebut nama Allah lain loh. Itu jelas itu. Jangan menyembah kepada patung atau batu. Jangan, bro. Itu jelas. Silakan Bang Lelu ya. Iya, jadi begini Micannya, jangan dulu bicara tentang kafir. Karena kafir itu kan yang menguncikan Allahmu. Di Al-Baqarah 7, 6, 7, dan 10. Ya, jangan bicara kafir dulu. Justru saya menunggu jawaban kamu. Sejak kapan Al-Quran itu sudah dirubah menjadi Taurat? Itu belum kamu jawab. Kemudian Jumat tidak menjawab. Di mana kitab Injil Isa ini? Supaya ketahuan loh siapa sebenarnya yang menyembunyikan kitab. Ayolah kalian jawablah. Kalau udah lama kalian saya tinggal, masa nggak pinter-pinter? Ya, jawab Juma, di mana kitab Injil Isa? Siapa yang sembunyikan? Kalau nggak ada berarti disembunyikan toh. Nah, dan kepada Mican, sejak kapan Al-Quranmu sudah menjadi Taurat? Ya, tolong dijawab. Masih ada 9 detik. 8, 7. Ya, itu aja deh. Ingat pertanyaan Abang Alilu ya. Saya menunggu loh. Cek. Saya sedikit ya, Ki. Sikit saja. Siap. Saya geli sebenarnya dari tadi mau ketawa aja. Oke, silakan dijalankan. Ketika kawan-kawan Kristen ini mengatakan saksi-saksi, bukankah tadi sudah saya bacakan di Yosua itu juga dikatakan bahwasanya firman itu disampaikan, dibacakan, apabila mana tidak ada saksi maka batu pun dapat menjadi saksi. Nah, ketika mereka mengatakan SWT macam tahu saja arti SWT itu apa, bukankah itu pun tertulis di Mazmur 91 nomor 1 juga di sana dikatakan Allah itu maha suci lagi maha tinggi, ya. Lalu dikatakan bahwasanya orang Kristen ini mengatakan mana apa yang dibacakan, mana Injilnya yang disembunyikan. Bukankah dari pihak kalian sendirilah yang menyembunyikan sehingga segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak terbukti hingga saat ini. Kalian pun tidak dapat membuktikan apa yang dibaca oleh Yesus di sinagog itu apa yang dibacakan dan bunyinya seperti apa. Contoh, hei orang Israel, bahwasanya Allah itu bukono begini, kamu harus bukono begini. Itu seperti apa, di mana letaknya? Apakah di letak pada Markus, Lukas, Yohanes, kan itu. Nah, seperti apa yang Akhi Zuma sampaikan tadi, yang dibacakan bukanlah Markus, Lukas, Yohanes, karena memang
perihal masalah perjanjian baru itu ditulis sejauh setelah Yesus itu tidak ada, dan itu untuk Timotius yang dituliskan pada Lukas 1 ya, yang hingga detik ini siapa penulis Bible itu tidak diketahui. Oke, monggo silakan. Dan itu sangat membangkongkan. Cek open cam, mohon izin open cam host. Data lagi nih. Ya, nggak usah dikasih ini, akhi, bahasa tinggi. Buktikan aja bahwa ini bukti Injilmu itu palsu, gitu aja langsung. Jangan dikasih sarkas, jangan dikasih sarkas, Bang. Iya, Dia jangan nggak sarkas, ngerti. langsung nggak aja. ngerti sarkas. Ini loh bukti kepalsuan kitabmu, nah, gitu. Kasihan haleluya nggak nyampe. Iya, Nah, otak mereka yang nggak 1 nyampe Yohanes kalau sarkas. 5:7 tadi itu, ya. Langsung Siap aja deh. Gurunda. Sebentar, kebalik kameranya. Kasih Johanin aja, Bang. Johanin koma kasih. Sudah. Ini gini Oh, sudah. ya. Jadi begini, di Yohanes 8 ini ayatnya banyak tuh. Yohanes 8 ayat 1. Ini kitab suci nih ya. Ini kitab suci loh, katamu kitab suci. Oke. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Wah, ada ayatnya. Oke, kita cek ya. Kita cek sekarang ya, teman-teman. Ini dari Kodeks Sinaiticus. Ini Yohanes ya. Chapter chapter 8. Nah, ayatnya loh, ayat 1 sampai 11-nya di mana, Bro? Oh, gak ada. Ini loh. Jangan-jangan ini datamu dimakan sendiri. kambing juga ya. Ini datamu sendiri ini. Coba, ini belum saya tanya soal papirus loh ya. Nah, Autograf belum loh. kata Kristen-Kristen yang lain dimakan raya pakai. Iya, makanya Oke, silakan. ketinggian ya. Ketinggian enggak? Ketinggian Dimakan enggak? walang sangit ini kayaknya. Ketinggian. Udah gitu aja sih kalau saya. Silakan Gurunda Zuma. Iya, jadi 2 PR tadi itu Bang, tidak ada yang bisa satu, membantah. satu dalil Bang. Tadi ada yang mengatakan kalau misalkan katanya bangsa pilihan Allah itu masih tetap di tangan Yahudi, tetapi mereka lupa dengan Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Suatu bangsa ya, bukan kepada Petrus. Silakan Bang Zuma. Iya, 2 PR, Lukas 24, Matius 27, sepi pemberitaan. Nah, sekarang PR yang ketiga. Al-Quran menerangkan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. PR ketiga, tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa, Daud, dan juga Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana itu dalilnya? Ayo. Jadi Islam sampai ke Indonesia karena memang dia diutus kepada seluruh umat manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas, ya ayuhan nas. Memang untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang mana dalilnya? Pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Habis ya. Ya, Suma tidak bisa menjawab ya. Ya, mana Ingat, membuat PR polemik sudah 3 ya. baru. PR sudah 3. Diam waktunya, diam waktuku sekarang Suma. PR sudah 3 ya. PR sudah 3. Diam. Oke, Waktumu sudah habis Suma. Ya. Jadi pertama nggak bisa menjawab Silakan, semuanya. kalau Jadi mau pertanyaan data. saya yang pertama ya, siapa saksi yang ketemu dengan Allahnya Musa itu ketemu di Gunung Tursina di Al-Araf 1443? Nggak jawab ya. Itu nggak bisa sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, aku anggap PR aja lah. Aku nggak nuntut. Kedua, polemik baru dari Suma mengatakan Kristen itu dari mana? Aku jawab sudah melalui Matius 28 ayat 19 dan ada di Lukas 23 ayat 43 ke seluruh bangsa, di Markus juga segala makhluk ya di dunia ini. Itu ada perintahnya Yesus. Memang Yesus untuk Israel. Dia datang ke Israel, nggak ke Indonesia, nggak ke negara-negara lain. Tapi dia perintahkan kepada muridnya untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu namanya tongkat estafet, ya, amanah agung. Tapi di mana Islam Indonesia ini? Tongkat estafetnya mana? Masa Muhammad ke Indonesia? Kamu jangan bohongin diri kamu sendiri semua. Ya, saya tanya tongkat dalilnya mana, tongkat estafet dari Muhammad itu kepada para sahabatnya untuk untuk mensiarkan Islam. Tidak dijawab juga sama teman-teman di sini. Kemudian Renang Ardiansyah, ya, dia menunjukkan hanya salah satu hanya dari kodeks yang Sinaiticus. Ada kodeks-kodeks lain banyak, ya. Lucu nih teman-teman ini, Muslim ini.
Ya sudah, Itu tuh tolong kamu yang lainnya ini. silakan yang lain. Sudah berkali-kali saya katakan, nggak ngerti-ngerti juga bagaimana abad ke-7 itu mengambil cerita yang ada di Kristen, mengambil cerita yang ada di Yahudi. Yahudi itu adalah Israel. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Apakah kalian mengakui bahwa Allah yang dikatakan itu di abad ke-7 itu Allah Yahudi? Itu dulu kalian yakinkan. Karena apa? Musa itu bukan dari keturunan Ismail, dari keturunan Ishak. Ishak punya anak namanya Lewi. Musa itu dari keturunan Lewi, bukan dari keturunan Ismail. Berkali-kali masa nggak nyambung. Yang saya sedihnya, dari tadi kita mau apple to apple nggak dapat. Kalian nggak pernah menunjukkan Taurat kalian, kalian nggak pernah menunjukkan Zabur kalian, kalian nggak pernah menunjukkan Injil kalian. Yang kalian tunjukkan itu Alkitab kami. Luar biasa, laku banget memang kekristenan itu di mata kami ya. Bagaimana kalian tidak punya satupun, mungkin disembunyikan oleh Muhammad, saya nggak tahu juga. Kenapa? Dia suruh kalian percaya pada kitab-kitab sebelumnya, itu iman loh, ketiga, rukun iman ketiga loh. Tapi kalian tidak bisa membacanya. Sehingga kalian memikirkan, mungkin yang disembunyikan itu mirip-mirip yang ada di Alkitab kami. Membangunkan gitu imannya. Terus membangunkan lagi, nama Allah itu dirubah. Allah SWT, bukan Allah YHWH yang dikatakan dalam bahasa Ibrani. Ini membangunkan gitu. Masa Allah itu bisa berubah nama, Allah yang Maha Kuasa itu? Ini yang tidak mengerti. Saya katakan tadi berkali-kali, itu ditulis oleh jemari Allah tentang dua batu loh. Apakah kalian menyakiti Allah itu mempunyai jari? Itu juga yang membangunkan dari tadi. Silakan Bang Haleluya. Iya, jadi gini loh ya. Ini si mualaf Musa ini lagi-lagi menampar Juma loh. Dia mengatakan begini, kan kalian yang menyembunyikan Injil Kristen. Lah, itu pernyataan Juma dia ambil dari Al-Baqarah ayat berapa ini ya tadi ya? Ada tadi ayatnya di Al-Baqarah diambil bahwa yang menuduh menghilangkan ayat itu kan dari Al-Qur'an. Kok kamu sekarang justru menampar si Juma loh? Nggak bagus. Itu di Al-Baqarah 146. Ya, menghilangkan ayat. Jadi itu narasi si Juma, jangan kau tampar si Juma lah di depan umum. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, begini ya, kalau kita merujuk kepada ya penyampaian kitab suci sesuai dalil, begini loh. Di Ibrahim ayat 4 ya, justru kalian tuh harusnya menabikan siapa? Si Luga Tambunan. Karena apa? Di dalam surah Ibrahim ayat 4 ya, bahwa nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apakah Luga berbahasa Indonesia? Yes. Berarti harusnya Luga ini yang kalian jadikan nabi karena sesuai bahasa kaumnya. Gitu loh Mikan. Betul. Ya, jadi harus pinter lah. Kemudian udah kasih ayat. Ibrahim 4. Udah teman-teman. Udah. Oke, Bang. sekarang Iya, berarti gimana? bagian ayat-ayat palsu nanti bagian Bang Ardi yang buka ya ayat-ayat palsu itu yang dipakai yang dipakai si The Way. Oke, dan jadi udah jelas ya di dalam Al-Qur'an itu Allah sudah menginformasikan sesuai apa dengan yang Musa Rabainu ajarkan, Moses ajarkan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sama dengan yang Yesua masih ajarkan di dalam Markus 12:29 bahwa mereka mengabarkan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ehad bukan basar Ehad, bukan penyatuan, bukan unity. Artinya Allah itu satu, seperti apa yang diinformasikan di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Artinya pengajaran kami sama tentang konsep ketuhanan, yang lain itu kalian sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa Allah sedang menginformasikan pada saat Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Musa, tentu dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Coba kamu bayangkan lu ya. Haleluya. Bayangkan kamu bagaimana saat Allah menyampaikan firman di Bukit Tursina kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Bagaimana bahasa yang digunakan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Lu nggak bakalan pinter lu ya. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran terang benderang. Silakan Bang Dazuma. Oke, silakan yang lain dulu. Langsung Ada yang aja menambahkan? Guru Ndazuma. Kalau saya nanti bagian ketawa aja. Oke, baik. Jadi gini, saudara ya. Al-Quran menerangkan dengan jelas apa yang saya bacakan tadi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Berarti ajarannya yang datang pada masa dia Adam menerima wahyu itu untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bil bayyinati wasbur wa anzala ilaika dzikra litubayyana linnas. Jadi semua yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya ada.
Ini Sabah ayat 28, An-Nahl ayat 44. Banyak dalil. Dia diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Mana pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia? Mana? Matius 28 nomor 6 28 19 20 itu aduh parah, itu nggak akan Anda temukan. Di kodeks tertua tidak ada itu penambahan. Matius 28 hanya sampai data nomor 15-nya. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau ada domba yang hilang sampai ke Indonesia, maka orang Yahudi murid Yesus harus sampai ke Indonesia mengajarkan tentang Yesus, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan kepada Roma, Yunani, kepada Indonesia, bukan. Hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika Anda memaksakan Matius 28, seluruh bangsa muridku itu, Anda baca di Yosua 10 nomor 21. Pulanglah ke seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Mekeda. Artinya bahwa seluruh bangsa yang dimaksud adalah bangsa Yakub, keturunan Yakub, bukan kalian. Oke, 3 PR kalian. Mana data Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Silakan. Adinda Ardiansa masih lanjut lagi, silakan. Bahkan ini Bang, bahkan Roh Kudus pun tidak, bahkan Roh Kudus pun bahkan Roh Kudus pun tidak berkenan ya, tidak berkenan pengajaran Injil masuk ke dalam Asia. Silakan Bang. Nah, ketika orang-orang Kristen ini mengatakan bahwasanya menjadi pengikut Yesus dan apa yang tertulis di dalamnya itu adalah kebenaran. Namun ketika tertulis di dalam Markus 16 sampai nomor 17 hingga 18 ini, tanda-tanda ini akan menyertai bagi orang-orang yang percaya. Lalu ketika disuruhnya minum racun, orang Kristen ini mereka selalu berkata, jangan mencobai Tuhan. Nah, di sini apakah tidak membagongkan? Oke, silakan. Ini yang saya bilang dari tadi ya. Bagaimana kalian mengerti sejarah? Kitab Kejadian, Keluaran, itu hubungannya kemana? Kejadian itu penciptaan Allah. Keluaran itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nggak mengerti ya, bahwa yang dipilih itu adalah bangsa Israel, keturunan dari Isa, bukan keturunan dari Ismail. Adakah Musa mencatat kitab mengenai Ismail? Tidak ada bro, keturunan tidak ada. Membangunkan kalian itu memang mengaku-ngaku gitu. Apa tidak mengerti kah? Iman apa? Iman palsu saya bilang. Kalian percaya kepada yang dicatat oleh Musa. Musa itu keturunan siapa? Ishak, bukan Ismail. Memalukan saya bilang. Saya bilang merasakan nilai Ibrahim. Mana ayatnya? Gak ada. Mana yang dicatat oleh si Ibrahim? Mana yang dicatat oleh Musa? Gak ada. Cuma dalil-dalil aja. Ada sama di kata si Mican tertulis tentang hukum Taurat. Gak ada, bohong saya bilang. Itu harus tertulis dalam 2 Kebatulu. Ada oleh jemari Allah. Kalau harus mengakui Mican itu adalah Allah yang orang Israel dalam bahasa Ibrani. Itu jelas. Bukan Allahnya Ismail. Karena yang menulis itu adalah keturunan dari Ishak, bukan dari Ismail. Masa nggak mengerti itu saja? Makanya harus mengerti keluaran itu kejadian. Memang itu bicara tentang Abraham. Tapi keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu tentang bangsa Israel. Jelas itu. Masa nggak mengerti? Makanya memalukan dari tadi bicara apa nggak mengerti. Kamu mengais-ngais dari Alkitab kami dari tadi. Memalukan saya bilang. Dari tadi nggak bisa menerangkan tentang Al-Quran kalian. Kalau kalian memang jago, harusnya kalian membaca Al-Quran kalian, menerangkan supaya orang yang hampir 1000 ini mengerti tentang iman Islam yang sebenarnya, bukan yang berdebat dengan membaca Alkitab kami. Membangunkan, memalukan bagi saya. Terus kalian mengatakan kalian berasal dari Ibrahim. Dari mana? Dari mana catatannya? Nggak ada. Musa itu mencatat dari keturunan Ishak. Jelas itu. Yang Alkitab itu mencatat dari keturunan Ishak. Nggak ada Ismail bro. Malu lah kalian itu. Aduh, lanjut Bang. Iya, jadi gini ya. Makanya dari tadi juga kita menunggu ya, di mana kitab Injil Isa itu, biar terjawab dulu Juma. Karena kamu tadi kan menuduh siapa yang menyembunyikan kitab. Ternyata yang menyembunyikan kitab itu adalah Islam. Kitab siapa yang disembunyikan? Kitab Isa. Jawab dong, di mana itu kitab? Supaya kamu itu nggak tertampar sendiri. Kemudian Mican ngomong gini tadi, bayangkan haleluya Nabi Musa berbicara dengan bahasanya Muhammad. Lah emangnya Nabi Muhammad ada ya di zaman Nabi Musa ya? Ya, tetapi kalau rujukannya gini loh Juma, kenapa sih kamu teriak-teriak ketika saya buka surah Ibrahim ayat 4?
Jangan marah sama saya loh. Itu Al-Quran yang mengatakan loh bahwa Nabi diutus sesuai bahasa kaumnya. Maka saya bilang tadi, si Luga Nabi itu katanya kan bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Harusnya Luga yang kalian nabikan. Kalau kalian meyakini Al-Quran rujukannya surah Ibrahim ayat 4 gitu loh bro. Sedikit ya Yang saya kita apa? sama kita. Sedikit nanti ya Bang Haleluya aku. Oke. Sedikit ya. Jadi justru Mican ya mengatakan bahwa berbicara dengan kaumnya Musa di Gunung Tursina itu membuktikan bahwa terjemahan Quran itu terjemahan menerjemahkan bahasanya Musa ya Aramaik menjadi Arab. Aku jadi ngakak gitu. Diam waktunya saya ini. Mican, waktunya saya. Jadi Musa itu kan berbahasa Aramaik. Dia katakan ada bahasa Arab. Aduh, ngakak aku tadi waktu Mican ngomong. Aduh, ya lucu-lucuan aja. Ternyata umat terjemahan juga. Ya, Suma, bisa bilangnya cuman palsu. Matius 22 ayat 19. Ya, ada di Lukas 23:43 juga bahwa diberitakan kepada seluruh bangsa. Itu tongkat estafet Yesus kepada para muridnya. Sampai sekarang Musa Suma tidak bisa menjawab mana tongkat estafet perintah dari Nabi kepada sahabatnya. Sudah selesai juga jawab. Gantian, diam, the way. Saya sedikit. Oke, udah selesai ya. Sedikit. Bentar Bang, aku ini takutnya lupa. Aku takutnya lupa. Oke, bentar ya, Bang. Sedikit saja, baru saya lupa. Oke, silakan. Nah, ini ketika kan jadi lupa. Udah silakan lagi, Uti. Oke, ya Amsal 2. Gara-gara tertawa dipaksa soalnya ini. Amsal 29 enggak apa-apa Bang. Ya, Amsal 29. Oke. Kita bacakan Amsal 29. Ketika orang bijak berdebat dengan orang bodoh, maka si bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak karena telah kehilangan ketenangan jiwanya. Oke ya, tadi berbicara tentang story maker, si Mican tidak menyebutkan ayatnya. Pada saat saya masuk di sini sudah menyebutkan 10 perintah Torah di dalam Al-Quran yang tadi Bang Zuma bilang mereka sudah tahu. Makanya saya berhenti karena saya anggap kalian tahu. Kemudian tadi berbicara tentang tongkat kerajaan sorga, ya. Padahal di sana sudah dikatakan, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi tongkat itu akan diserahkan pada suatu bangsa. Lalu tadi si Haleluya mengatakan di dalam kitab Kejadian tidak membahas Musa. Justru di dalam kitab Kejadian tidak membahas Bani Ismail. Di dalam kitab Kejadian yang dibahas adalah tentang Bani Ismail dan Bani Israel. Tidak ada Bani Popok di sana ya. Coba kamu baca di dalam kitab Kejadian 20. Kamu baca di dalam kitab Kejadian 20 dan tentang Ismail, bukan tentang Paulus ya. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu dan akan kuberkati dia. Ku buat beranak cucu banyak. Ya, ku buat dia menjadi bangsa yang sangat besar. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Makanya kenapa tadi di dalam Matius ya, di dalam Matius tadi sudah dikatakan bahwa percayalah kepadaku bahwa tongkat kerajaan itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Bukan bangsa Israel lagi yang memegang tongkat estafet itu, tetapi bangsa dari keturunan Bani Ismail. Silakan Bang Da. Sebentar ya Gurun ya. Iya, silakan. Ya, host gedein layar saya, host. Gedein layar saya, host. Saya selalu pakai data nih. Iya, gedein, host. Nah, jadi gini, sebetulnya ya teman-teman, kita itu susah memang karena kita tuh berdebat dengan Tuhan. Gak percaya? Nih, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Waduh, ya kita berdebat dengan Tuhan, makanya susah. Lanjut teman-teman. Ya, jadi gini, saudara teman-teman yang tertawa tadi gini, Bung. Al-Quran itu bukan terjemahan dari Taurat. Al-Quran itu adalah firman Allah yang sebagian isinya menceritakan tentang apa yang terjadi
bukan apa isi kitab, tapi apa yang terjadi. Wal ataka hadithu Musa iz ra'ana Isra'a nara faqala li ahlihi, seperti itu ayatnya ya, saya agak lupa. Yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan, bukan menerjemahkan. Kenapa kemudian Allah berfirman dalam bahasa Arab? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Arab. Yang masalah adalah kitab saudara. Kok bahasa Yunani? Yesus menggunakan bahasa Yunani rupanya. Kan tidak. Ingat PR saudara. Kalau Anda mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, tidak ada yang seperti itu bahwa beritakan untuk menyembah kemudian kepada Yesus, nggak ada. Yang ada adalah beritakan Injil bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel sebagai utusan yang mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu yang harus diberitakan dan itu sampai ke Islam. Makanya kami umat Islam bagaimana Yesus hanya utusan Tuhan. Itu Injil yang benar. Nah sekarang Injil bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana? Mana? Oke, saya dulu ya, nggak apa-apa. Yohanes sabar dulu. Saudara Muslim, host, saya pamit dulu di sini sudah azan. Saya ketawa dulu lagi nanti. Saya azan di sini. Oh ya, pemberitahuan ya, sudah silakan. Tunggu. Sekalian menjawab. Azan maghrib di sini, teman saya pamit maghrib dulu. Silakan teman Muslim diambil alih. Insyaallah Doa ya Sumaya, doa yang Allah yang benar ya. Oke, silakan. Aku dulu ya, biar sebentar. Ya silakan Bang Story. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu menyeluruh. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Pada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Itu jelas tertulisnya. Terus kamu berkata yang lain, yang itu berbeda dengan iman kamu. Maka dari tadi saya katakan, kalau kamu punya Injil yang benar, tunjukkan, kita bicara apple to apple. Tapi kamu nggak punya, kamu cuma membaca Alkitab kami. Terus kalau bicara Taurat, seperti Mican bilang tadi, bicara apa? Kejadian. Kau pikir cuma kejadian yang dicatat oleh Musa? Salah aku bilang. Keluaran juga Musa yang catat. Itulah saya bilang tadi, Musa mencatat dari keturunannya Ishak, bukan Ismail. Nggak ngerti. Jangan terlalu bodoh lah dalam berbicara. Itu ada imamat tentang apa? Tentang imam. Bicara bilangan tentang bilang-bilangan Israel, bukan bilang-bilangan Ismail. Terus diulang lagi nih cerita ini, bahwa Ismail itu cuma segitu aja di kejadian. Itu nggak mengerti. Maka saya bilang membangunkan kalau kamu nggak mengerti. Kitab itu jelas keluaran bangsa Israel dari Mesir, bukan bangsa Ismail. Israel itu siapa? Yakub, dan Yakub itu siapa? Anak Ishak. Garis keturunannya jelas. Itu yang saya ketawa lihat ini. Dicerita tapi nggak ngerti narasinya, mengambil yang ada satu-satunya aja dari kejadian. Memalukan saya bilang. Terus kamu katakan ada terus di Al-Quran, nggak ada. Itu harusnya dalam bahasa yang jelas. Perintah Tuhan itu kalau kamu tanya orang Yahudi atau Israel, mereka jelas mengatakan itu ditulis oleh jemari Allah. Itu bukan bahasa Arab. Seperti kata Bang Dewi tadi, itu mungkin terjemahan ke bahasa Arab. Ya mungkin, karena Allahnya berubah. Terjemahan ternyata. Ya, bukan Allah yang sama berarti. Jangan mengaku. Bahkan si Billy mengatakan Adam itu diciptakan di bumi bukan di surga. Bahkan seorang namanya Dani aja menciptakan lagu Adam tercipta di dunia. Mengerti nggak itu? Walaupun dia seorang Islam, dia tahu yang benar itu adalah Yahudi. Maka lagunya adalah Adam tercipta di bumi bukan di surga. Itu aja nggak bisa. Bang, dari saya, Bang. Ya. Jadi Mican sekali itu juga nggak paham, ya, bahwa keturunan Ismail itu sebagai raja, bukan nabi, raja. Makanya dia bahas itu nggak ngerti semua. Kemudian tongkat, aku yang ngomong tongkat estafet, amanat perintah, bukan tongkat kerajaan. Mican, coba dah kalau diskusi itu disimak yang baik-baik. Aku minta kepada Suma, ya, kepada kalian semua, tongkat estafet perintah mensiarkan Islam, ya, itu yang aku minta, bukan tongkat kerajaan. Waduh, wah kacau. Nah, jadi ya Mican dengarkan teman-teman yang lainnya ya. Ardiansah ya mengatakan sudah nggak kamu jawab soalnya. Akhirnya tunjukkan bahwa kita sedang berdiskusi dengan Allah, dengan Tuhan. Itu bukan. Lucu kalian. Lanjutkan. Ya silakan. Saya lanjut ya. Jadi begini ya. Saya kasihan loh tadi sama si Musa ini karena dibentak-bentak Musa sama si Mican, ya kan? Karena dia bilang begini, itulah akibat tertawa dipaksa. Gara-gara si Musa kelupaan ingatan tadi kan? Yang kedua gini loh bro ya, ingat baik-baik. Tadi si Ardiansa gini,
lucu-lucu nih Tuhannya berdebat ya kan. Memang lucu kita berdebat pada Tuhan. Dia lupa di QS 1 ayat 77 sampai 78 ya. Allah kau berdebat sama iblis. Orang gila ini ketawa sendiri. Lucu karena lucunya gini loh. Syardiansa tadi bicara Teman-teman ini tentang kalau Tuhan argumen itu berdebat. lucu-lucu soalnya, nggak Ya kan? paham yang Iya. didebatkan. Mas Ardiansa bicara Tuhan berdebat. Dia lupa di QS 1 ayat 77. Allah kau berdebat sama iblis itu loh. Nah, nanti kau baca ya QS 1 ayat 77 78. Allah kau berdebat sama iblis itu, ya. Nah, jadi kenapa saya agak lucu-lucuan? Karena dari tadi kalian nggak ada mampu satupun menjawab yang saya tanya. betul. Di mana Ketawa itu kitab jadi Injil bukan karena Isa? apa-apa. Iya. Di mana kitab Injil Isa nggak kalian jawab? Oke, gua jawab Oke. ya. Ini orang-orang yang Waktunya gila habis. karena dia tidak percaya diri dengan agamanya, lalu dia menjadi ke Yahudian. Padahal agama kalian itu Kristot ya, bukan Yahudi ya. Jadi gini, pada saat kamu berbicara tadi siapa yang berbicara? Sebentar Mekan. Tolong dijaga narasinya. Nggak ada yang menghujat dari tadi loh. Oh, tidak ada yang menghujat bagaimana. Itu yang paling Bagaimana membagongkan membacakan ayat? ini. Ya. Pada saat tadi pertama oke. Pertama, si Dewi menyatakan tongkat estafetnya di mana, bahkan di dalam Islam sampai dengan kami pun diperintahkan untuk menyampaikan tongkat estafet syiar Islam. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat saja. Inilah tentang tongkat estafet di mana kita diperintahkan untuk mensyiarkan Islam. Kemudian yang kedua, kalian tidak tahu kitab Kejadian itu berbicara tentang siapa? Kitab Kejadian 17 itu adalah berbicara tentang perjanjian kekal. Perjanjian kekal melalui apa? Melalui sunat. Ya, apakah kalian di sunat? Kalian tidak terlibat dalam perjanjian kekal itu karena kalian adalah pengikut-pengikut Paulus yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna. Padahal di dalam kitab Kejadian 17 ini berbicara mutlak tentang Ismail karena di dalam 17:21 jelas untuk dan perjanjianku dengan Ishak akan aku adakan tahun depan setelah dilahirkan Sarai setelah dilahirkan oleh Sarai untukmu. Jadi belum ada perjanjian untuk Ishak di dalam kitab Kejadian 17. Karena Tuhan mengatakan, dan perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan 1 tahun yang akan datang setelah Sarai melahirkan. Karena di dalam kitab Kejadian 17 Ishak belum lahir. Bahkan Sarah bunting pun belum. Ya, jadi kitab Kejadian 17 jelas itu adalah perjanjian kekal untuk Ibrahim beserta keturunannya turun-temurun juga buat Ismail. Kalian pelajari, jangan kalian hanya mengklaim. Kemudian tadi apalagi katanya di mana Injil yang disembunyikan? Kalian bertanya di mana Injil yang menyembunyikan? Gua kasih tahu, yang menyembunyikan Injil yang ditulis oleh tangan-tangan Hawariun adalah bapak-bapak gereja, sehingga muncullah Injil apokrip. Injil apokrip artinya Injil yang disembunyikan. Silakan Bang Ardi. Bang Ardi. Iya, silakan. terima kasih. Ya, Bang Juma lagi sholat Ya. ya, jangan ditunggu ya. Oke. Siapa? Oke. Ini saya ya? Atau Ustadz Musa dulu? Oke. Silakan, kita- silakan, Bang Ardi. Antum lah dulu. Saya Oke. mau sholat dulu sebentar. Baik. Setelah itu saya sholat ya, karena sini sudah mau adzan ya ini ya. Ya, Saya ya. menjawab satu dulu ini aja. Jadi bahwasanya dari tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Gurunda Zuma ya kan, bahwasanya Injil yang asli itu memang disembunyikan oleh para ahli-ahli Taurat ya, ahli-ahli kitab ya, sorry. Nah, kemudian pada sekarang ini muncullah sebuah klaim bahwasanya Bible itu adalah Injil yang asli, ini adalah firman Tuhan. Ketika saya tunjukkan di 1 Yohanes 5 ayat 7, ini baru satu ayat teman-teman ya. Ketika saya tunjukkan 1 Yohanes 5 ayat 7 yang notabene itu adalah Yohanin koma, ya kan? Tahu nggak teman-teman Kristen itu dimasukkan disisipkan tahun berapa? Itu abad ke 1500, abad ke-15. Baru ada itu. Nah, sebelum abad ke-15 itu nggak ada itu Yohanin koma. Begitu loh. Jadi inikah yang disebut kalian sebagai kitab asli, murni firman Tuhan? Injil Lukas, Injil Matius, ini masih satu ayat ya. Satu ayat yang sudah saya bahas, sudah saya tunjukkan bukti datanya, saya sudah open cam, saya sudah tunjukkan murni datanya, kalian melihat sendiri. Bahkan saya sebut satire tadi, ada yang nggak nyambung ya dengan satire ya, karena memang mungkin kualitas perbedaan paradigma ya, itu yang saya pikir. Tapi nggak masalah lah. Makanya saya tadi agak santai jawabnya sambil ngemil kacang. Jadi seperti itu. Jadi sudah saya tunjukkan bahwasanya
yang kalian klaim sebagai Injil itu satu ayat saja saya sudah bisa bantah itu. Di Kodeks Sinaiticus pun nggak ada. Ini belum saya tanya tentang autograf loh ya. Kalau kalian saya tanya tentang autograf, papirusnya Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, nomor berapa autografnya? Papirus karbonnya nomor berapa? Papirusnya namanya apa? Platonis. Ayo, papirusnya namanya apa? Gak bisa kalian jawab. Lanjut, silakan. Oke, silakan. Atau begini. Saya dulu ya. Oh, oke. Ya, kodeks Yohanes tadi ya, itu ada di kodeks lain ya, bukan di itu. Jadi makanya Islam itu nggak kenal namanya kodeks, jangan sok-sokan tahu kodeks ya. Lucu-lucuan kalian itu. Ya. Itu ada di kodeks, Kasihan tidak nih tertulis di orang-orang. Sinaiticus ya, ada di kodeks Ottobonianus ya. Jadi di sini di Kristen itu banyak kodeks, Bang Ardiansah ya. Kalau nggak tahu jangan sok tahu itu. Kemudian Papirus. Mican. Papirusnya nomor berapa, Pak? Saya cek Sudahlah, sekarang. sudah Oke, nanti baca sendiri. Aku kasih kodeks Ottobonianus ya. Itu ada ya. Jadi nanti cari sendiri aja. Ya, Itu kau namanya tunjukkan di tadi kan Bone. di kodeks yang Ditemukan di Bone, Bang. Ya, Mican. Kemudian Mican, itu belum waktu kalian. Jangan lucu-lucu kalian itu, ngelawak aja kalian dari tadi itu. Ya, tadi ya Oke, Mican waktu mengatakan selesai. bahwa jangan sampaikanlah satu ayat. Nggak tahu. Itu diperintahkan pada Muhammad, bukan untuk kalian. Makanya pahami dulu semuanya itu. Semua perintah untuk menyebarkan Islam itu untuk Muhammad. Yang kutanya mana tongkat estafetnya untuk mensiarkan Islam itu kepada para sahabatnya. Kalau untuk Muhammad saya nggak nentang, memang ada tertulis sampaikan satu ayat untuk rahmatan ilamin, tapi ada tertulis memang kalau itu Muhammad untuk bahasa kaumnya. Iya, itu jelas tertulis di Ibrahim 4. Lalu dikatakan apa lagi tadi? Kalau Mican sendiri yang mengatakan bahwa ya Nabi Musa itu berbicara. Diam Mican. Kebiasaan kau itu. Ya. Ini waktunya Kristen. Jadi saya menertawakan apa yang dikatakan kalian, argumen kalian, bukan saya menertawakan kitab kalian, bukan. Kalian ini lucu-lucu soalnya. Bahwa kalian jadi yang mengatakan bahwa itu terjemahan, ya kalian terjemahan itu ternyata Musa itu berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Arab. Sudah, silakan yang lain. Ya udah Bang, haleluya, aku izin turun ya Bang, lanjutkan, legaskan lah. Ini nggak ada isinya dari tadi kita bicara. Oke, Bang. Bagaimana yang nggak ada apa-apanya. Aku malas lah, aku turun ya semua, thank you. Iya. Jadi memang sebenarnya seandainya Mican ini peka, sebenarnya tadi Juma itu marahnya kepada Mican yang mengatakan ya membongkar aib sendiri tentang terjemahan tadi ya pertemuan Allah dengan Musa itu. Tapi mungkin Mican nggak sadar kan, tapi Jumanya pura-pura marah sama kita gitu loh ya. Lalu yang gini loh. Kalau kita ini merujuk kepada kitab atau mushaf, nanti kalian makin repot loh saya buat. Karena apa? Mushaf kalian tuh kan udah dibakar si Utsman. Ya, sebenarnya kalian tuh nggak ada loh, original teks Al-Quran tuh nggak ada karena udah dibakar Utsman loh. Ya, maka Al-Quran tuh di kanon tahun 1924 di Kairo. Kalau bicara tentang original teks kalian tuh udah nggak ada, udah gugur sebenarnya. Maka dari tadi saya slow saja menunggu di mana kitab Nabi Isa. Kalau memang ada tunjukkan, kalau nggak ada berarti kalianlah menuduh Islam sendiri menyembunyikan kitab Injil Isa gitu loh. Ya itu harus jelas dulu. Kemudian tentang apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lah, apapun nggak ada bisa kalian jawab. Repot juga ini. Itu aja deh Mican, itu aja tunjukkan sama kami ya di mana kitab Injil Isa itu kalau ada supaya kalian terbebas dari tuduhan si Belum. Kayak jadi waktunya TikTok Oh, dulu habis kalian lah. TikTok. Bentar Oh, dulu. gini bentar Bang, dulu. kan kurang satu nih mungkin ya. Jawab dulu.
Tar Iya, dulu, iya, dua, tar dulu giliran gua ngomong. Jadi tadi, tar dulu, waktunya belum giliran dimulai gua kok. jawab dulu. Kan boleh kalau gini TikTokan kan boleh. Wong belum dimulai nggak ada waktunya. Jawab dulu, Jangan bentar kepanasan lah, dulu. Mican jangan kepanasan, Ya terus kamu yang aja. kepanasan, udah Enggak, kepanasan saya dari tadi kayak ketawa begitu. terus kok. Nggak percaya diri dengan Bible-nya, bawa-bawa kitab Yahudi. Bukan, Nah, gini, gua jawab dulu. Tadi Salah kamu tangkap mengatakan aja. bahwa kamu Padahal mengatakan padahal bahwa dari itu- tadi Mican loh yang buka-buka Bible terus, dia nggak percaya dengan Quran. Nah iya makanya nggak percaya dengan Quran. Iya, iyalah. Kalau aku begini, apa yang kalian mudahkan, aku bikin tumpah ke muka kalian sendiri. Nggak banget bahas pakai. Saya teman-teman dia nih nggak ada yang bahas yang bisa jawab pakai kitabnya. Iya, selalu bahas Alkitab aja. Iya, tapi nggak tahu. Kayak yang Diansa ini nggak tahu sosok pembinanya Alkitab, nggak bisa jawab Al-Qurannya. Yang kita bahas adalah kitabnya Yahudi ya. Lucu kalian itu memang kok. Tadi tapi nggak mau gimana imannya kita Mohon izin, Siapa yang Mohon izin, Umi. menyembunyikan Injil Yesus? Ya Iya, iya. bapak-bapak gereja saya Ya nggak tahu Injil Yesus. Injil Yesus namanya kabar baik Yesus. Mican, Mican, pertanyaan itu kepada Umi. Juma loh, Nggak karena Juma yang bisa, mengatakan nggak kita bisa, disembunyikan. Mohon izin Umi. Iya, Tadi disembunyikan ada oleh yang siapa? Oleh Iya, bapak-bapak disembunyikan oleh gereja. Islam kan? Karena Islam Oleh nggak bisa bapak-bapak menunjukkan di gereja, mana makanya kitab ada Injil Injil Isa. Apokrif. Berarti selagi mana kalian nggak bisa Injil membuktikan Yohanes, kitab mana Injil Nabi Thomas, Isa mana Injil ini, Filipus, mana berarti Injil kalian yang Bartolomeus, menyembunyikan mana gitu loh. Injil Itu. Maria Magdalena. Yang lucunya disembunyikan Mimi, bapak-bapak Mimi, gereja. Ya memang Mohon gitu. izin. Kalau Injil Apokrif tidak disembunyikan, Kalian hancur ini. lebur Kalian keimanan ini kalian. lawak betul. Ternyata Kalau Tuhan diskusi kalian tenan. Mican menikah. kejang-kejang ya. Ternyata di dalam Saya Injil turun aja lah. Filipus Tuhan Mican udah kalian ngamuk-ngamuk gini. jangan turun, jangan turun. Mican Bentar, jangan bentar. kabur ya. kabur, Tadi kalian ada yang jangan jawab kabur. gini. Jangan Tadi ada yang kabur, bilang jangan gini. kabur. Tadi ada yang Jangan bilang gini. kabur. Ardian Asadu. Kalian menang lah, kalian menang, kalian menang, kalian menang, kalian menang. Jangan Semua kabur. kalian menang, kalian menang. Jangan kabur Izin kalian, dulu, kita Umi. bongkar. Iya, iya, iya. Ayo, Kau menang, di kau dalam menang. Injil Kau Filipus menang, kau mana? menang. Mana Kau itu? menang, kau Kenapa? menang. Kenapa Sudah, itu sudah. Tuhan Yesus Ya, sudah, menikah sudah. di Kau menang, kau menang. Naikkan yang lain. Kenapa? Gua tanya. Selamat Gua sore, Bang. tanya, kenapa Injil Abang- 12 murid Yesus itu Abang Muslim apa disembunyikan? Kristen, Bang? Kenapa? Kenapa? Abang Muslim apa Kenapa? Kristen, Bang? Karena Kristen. kalau kita Aku kira tadi Islam Bang, aku mau tanya itu kitab Injil Isa yang disembunyikan si Juma kemana? Kalian akan kebongkar bahwa Tuhan kalian menikah. Ayo. Mican kejang-kejang saya. Sabar, Mican. Sabar. Yesus bukan Kristus. Yesus bukan Ya udah, kau menang, kau menang, kau menang. Yesus Sudah, bukan kurang puas lah. Kristen. Kau menang. Kasihan kalian. Disembunyikan oleh bapak-bapak Gini gereja loh masih Bang ada Nobita, sampai saya tadi kan sekarang. membela, saya kan bela Juma ini. Kalian malu punya Iya, Tuhan, saya tadi kan ternyata lagi bela menikah. Islam loh, karena Juma Malu mengatakan kan punya ada Tuhan kitab menikah, yang ternyata bukan disembunyikan. hanya menikah, Ternyata yang disembunyikan itu kitabnya Nabi Isa. berpoligami dan memiliki keturunan. Kasihan disembunyikan sendiri. Coba jelasin itu apa Injil Apokrif? Apa itu Injil Apokrif? Gua tanya. Allah. Mican, Mana percuma. Injil Apokrif Percuma, dikemanakan? kau Gua nggak tanya. dengar, kita nggak dengar. Gua tanya Injil Apokrif yang Mican, menyatakan nggak Yesus dengar, menikah, percuma. berpoligami dan memiliki Jadi keturunan, Mican, disembunyikan di mana? Mican, kamu bilang kan, Mican, Tuhan kamu yang bilang kan Nabi menikah, Isa Tuhan menikah. Suaramu nggak Siapa dengar. suaminya Nabi Isa, Mican? Terguncang lah, Mican, tolong jawab dong. Sabar, Mican. Siapa suaminya Nabi Mican. Isa? Kasihan, Kalau imanmu kepanasan, terguncang ya kepanasan. begitu. Minum es Injil dulu, yang minum es dulu, disembunyikan Mican. kita kumpulkan ke permukaan. Ternyata Tuhannya Oten menikah, berpoligami dan memiliki keturunan. Ayo, panik semua. Ternyata Tuhannya si Oten menikah. Sampai kitabnya disembunyikan. Ayo, mau apa lagi? Mau ngomong apa lagi lu? Mau ngomong apa lagi lu? Suara dikencang-kencengin. Tetap aja Tuhan lu menikah. Mohon izin. Saya boleh Sengaja ngomong ditutup-tutupin. sebentar, host. Panik Boleh nggak, host? kalian, Saya panik. ngomong sebentar, host. Tuhannya menikah, Host, berpoligami sebentar, dan Umi memiliki Mican. keturunan. Tar dulu. Yo. Saya mohon izin ngomong dulu ya. 30 iya, 30 detik. 30 detik ya, teman-teman. Kasihan deh lu. Mohon izin. Datang kencengin Mohon suaranya izin, supaya saya ngomong kebenaran dulu. ditutup-tutupi. Aduh, Yalah. parah. Yang dewasa lah. Kasihan.
dewasa lah. Parah ini Diam parah. dulu, gantian. Kasihan Gantian nggak dulu, pede, gantian nggak dulu. pede. Weh, Yesus Ntar nggak dulu. nggak kenal Kristen. Tar dulu Nobita. Yesus tidak kenal Nobita, Kristen. saya ngomong sama Yesus haleluya mengatakan dulu. kalian Saya pelaku ngomong sama kejahatan. haleluya dulu ya. Datang Jadi datang Umi Mican, begitu Umi, fitnah. saya ngomong Mican, sama haleluya begini loh, dulu ya, Mican. Umi. Umi, Mican, saya ngomong begini sama loh. haleluya dulu ya. Kamu gini Haleluya. loh, Mican, dari tadi Haleluya. kamu itu Gini ya, memfitnah- saya mau memfitnah ngomong Nabi dulu sebentar Isa. aja. Sebentar aja. Yesus Umi, menikah dan Umi, berpoligami karena dalam izin, Umi. kamu keturunan. mengatakan Kenapa? Umi Mican. Nabi Isa Fitnah itu dari menikah. mana? Aduh, Fitnah dari susah mana? banget. Lalu Fitnah kamu dari mana? memfitnah Bible-nya si Juma. disembunyikan. Dia fitnah Aduh. juga si Juma Bagaimana tadi. dengan Karena apa? literasi Juma kan yang Profesor mengatakan David bahwa David ada David Mohon mulutnya. izin. Panik ketahuan Mohon izin, Tuhannya teman-teman. menikah. Astagfirullahaladzim. Panik, Host, tolong panik. ditenangin, host. Panik loh. Coba di-mute Panik semuanya, host. Tuhannya ketahuan Host. menikah. Coba di mute semua, host. Host, coba di mute semua, Ketahuan host. Tuhannya menikah berpoligami. Makanya Dikendalikan yang kamu baik, tahu. bos. Jangan dibiarin. Kasihan. Jangan dibiarin dulu. Ntar dulu, Nobita, mohon izin ya, Nobita. Nobita mohon izin ya. Sampai Mohon suara izin ya. dikencang-kencangin. Mohon izin, Nobita. Mican, Mican, hargailah Syardiansa, Mican. Nobita, nutupin gua ngomong. astagfirullahaladzim, susah. Iya, Mican. bilang. Hargailah Syardiansa, Mican. Aduh, Mican. mohon izin. Mican, hargailah Syardiansa. Sebentar. Saya Mican, ngomong hargai dulu sama Syardiansa. dia Dia udah dulu. nangis-nangis dari tadi Eh, lo Sama manggil-manggil haleluya orang. dulu. Poligami. Saya nggak ngomong sama Nobita dulu. Saya nggak ngomong sama Nobita. Haleluya dulu ya, bentar ya. Haleluya. Aduh, haleluya. Kasihan, Jadi gini kasihan haleluya. deh lu, kasihan. Tadi kan haleluya kan. Datang-datang pakai Tar suara dulu, keras, cuma mau tar dulu. nutup-nutupin. Tar dulu, diam. Kasihan. Diem dulu. Ketahuan faktanya menghujat tuh. Ketahuan Yang dewasa faktanya lah. lu menghujat. Jangan kayak anak kecil gitu loh. Ketahuan faktanya Diem dulu ya, lu diem. menghujat. Diem dulu. Diem dulu. Umat Saya ngomong penyembah sama bangke haleluya. lu. Saya ada kepentingan Umat sama penyembah ngomong bangke, haleluya. Ketahuan Tuhannya menikah. Aduh, nggak dewasa ini. Anak kecil. Kasihan. Ketahuan Iya, akui Tuhannya aja lah, menikah. Mican. Udah selesai lo. Ketahuan Umi, Tuhannya Mican. Ardian menikah. sama ngomong dulu, Umi. Ardian Ketahuan Umi aja Tuhannya udah punya Umi, gitu. Ardian sama ngomong dulu ya. Ardian sama ngomong dulu ya, Umi. Umi Mican. Datang kepanasan. Umi Mican. Ardian sama ngomong dulu ya. Oke, Umi Mican udah diem. Nobita sekarang diem. Saya ngomong sama haleluya dulu ya. Haleluya, tunggu dulu ya. Saya ngomong dulu ya, haleluya. Datang kepanasan, lu Nobita. kesurupan Nobita diem dulu. kesurupan Nobita. Rokatus. Nobita diem dulu. Langsung Astagfirullahaladzim. panas ketahuan. Saya ngomong sama haleluya dulu. Biar enak gitu loh. Saudara, ini iklan ya. Jangan kayak anak kecil kayak gini. Kita sebagai penonton. Aduh, parah ini. Parah. Mendengarkan iklan. Makanya kenapa Sayang tuh ngomong sama Bapak haleluya Ibu dulu, bukan sama nikah? Nobita. Astagfirullahaladzim, kayak anak kecil ini orang. Oke, saudara-saudara Host yang kayak anak kecil diturunin aja loh, host. Ya, iklan Nggak dengan berkualitas, nunggu host. bang. Gimana ini? Ada yang panik, Saudara pendengar, ada ini yang iklan. panik, Jadi, ada yang harap panik. bersabar menunggu Gimana Bang Zuma ini ya. Nobita Harap ini? bersabar menunggu Bang Zuma. Ada yang panik, ada yang Iya, panik, ada yang Saudara-saudara panik. pendengar di mana saja Ada berada, yang ini panik, iklan ada Aduh. yang dengan iklan. panik. Jadi Parah nih. sabar untuk menunggu Bang Zuma ya. Host atur timer aja host biar Dia cepat ngomong kita aja, selesai. Timer aja. biar dia Nunggu ngomong, Bang kita Zuma. diem aja. Biar dia ngomong. Oke. Ya. Suaranya pecah Bang, suaranya pecah. Panas. Suaranya Panas. Panas. Udah. Panas. Tuhan Udah belum? kawin dan Udah belum? poligami panas. Panas Tuhannya berpoligami. Aduh, Panas udah mah Tuhannya belum. menikah. Padahal Yesus manusia sempurna. Udah Kenapa belum? kalian protes? Udah belum? Kalau Yesus Udah tidak belum? mengajarkan nikah, kenapa kalian menikah? Udah apa belum? Bahlul? Udah apa belum? Udah belum? Iya, udah apa belum? Iya. Kita nunggu Bang Zuma. Iya, udah apa Orang belum? kita mah bebas ngomong apa aja. anak Aduh, kita bebas. host, cari yang dewasa lah, host. Minimal cari yang dewasa, host. Jangan kayak gini, host. Aduh. Aduh. Yang dewasa, host. Ye.
Host yang adil, host. Kalau ada kayak gini nih di mute gitu loh, host. Panik Host yang adil, host. Panik menghujat. Ayat-ayat Injil sudah disembunyikan. Yang adil, host. Panik Coba host Tuhannya dicengin, host. kawin menghujat Ayat-ayat kau. Injil sudah diganti. Mute aja, host. Injil Mute sudah aja baru ente disembunyikan. ngomong. Mute aja dulu. Yang lain diam, biarkan dia Semuanya di ngomong aja mute, sendiri, terus biarkan ente dia ngomong, ngomong host. sendiri. Silakan, host. Terus Mbak Mica, Silakan, host. terus. Panik. Silakan, host. Panik, panik, Tuhannya kawin. Panik, panik, Tuhannya kawin, Injilnya disembunyiin. Oke teman-teman, sebentar dulu. Ini hostnya sebentar. Panik, panik, jadi Silakan ngomong, host. teman-teman. Yang lain di mute aja, host. Panik Oke, tuh oke, jadi ada yang menghujat. mendengarkan, host. Kenapa? Coba, host. Apa yang di dalam Injil Ya, pilih? Host, di mute, Kamika, host, ya. sebentar, Oke, sebentar, oke, sebentar, kayak gitu, sebentar, bagus. kita monitor dulu Bang Juma. Ada Bang Juma? Sebentar, saya WA dulu ya, beliau ya. Saya WA dulu ya. Ya, kalau udah ada Bang Juma, kita dilanjutkan. Kalau belum Ntar ada dulu. Bang Juma, lanjutkan iklannya, gas. Iya, Gini lanjut, host, lanjut. tar dulu saya mau ngomong dulu sebentar, tar dulu ya. Oh, bentar Saya dulu ya. sebentar aja, saya mau sholat soalnya, sebentar aja. Iklan, Bu Mica. Tadi kan Bang Iklan. Bang Haleluya kan bilang. Jadi jangan panik, biasa-biasa aja. Panik, Iya, jangan iya. panik, Iya, Umi. biasa-biasa aja. Iya, Umi. Oke, Umi. Santai. Jadi tadi kan Oke. Bang Haleluya bilang, saya nggak paham tentang Sebentar teman-temannya, kita nunggu Bang Juma, dia lagi sholat. Makanya saya biarkan oke. tadi iklannya. Hadir, hadir. Iklannya, iklan dulu. hadir. Saya ngomong sama Haleluya dulu, Gurunda. Mohon izin Banyak Gurunda. yang panik, Gurunda. Bangda di Umi, Bangda, mohon izin, aku Umi. bahas Saya dulu, ngomong sama Filipus, Haleluya banyak dulu, yang Umi. panik, Bangda, banyak yang gila mendadak. Iya, iya. Umi, saya ngomong sama Haleluya dulu ya. Oke, Haleluya monitor Haleluya. Sebentar, aja yang gue serebutan, kita akan gue buat serebutan. timernya lagi. Iya, Timernya iya. tetap 4 menit ya, teman-teman. Saya Haleluya dulu ya. Haleluya monitor. Tar dulu, Bang. Aduh, di mana orangnya? Kok nggak ada? Ada itu, ada. Iya, Udah pada tadi panik, katanya panik, bilang pada saya nggak stres. paham. Saya nggak paham tentang sejarah penurunan Al-Qur'an dan juga sejarah Alkitab dan oke, saya buka room ya, kita berdua yang naik. Kita tunjukkan masing-masing data. Saya tunjukkan Al-Qur'an saya. Dari data saya, autograf Al-Qur'an itu di mana saja dan disimpan di mana. Anda tunjukkan autograf Anda, kemudian kodeks Anda, papirusnya nomor berapa, karbonisasinya kapan. Anda tunjukkan kepada saya keluar dari sini, kita debat berdua di room saya. Setuju nggak? Berani nggak? Kamu ingin Di sini aja, Dek. Sini aja, sini aja. Sebentar. Sini aja. Febrian, Ya diam udah. Febriannya, jangan Berani, langsung aja. sini aja. Berani nggak Haleluya? Gini, kamu berkata tadi autografnya Al-Quran. Udah. Hostnya baik loh. Udah ya. Usman yang membakar musab itu nggak Hostnya benar bisa gitu. ngatur kok. Hah? Ya, Iya, Ardian. Kalau ente nggak nunjukkan data, nggak open cam ya, saya males Bang juga. Apalo- Gitu. Bang Enggak, Apalo kau jawab di sini aja, pun, gitu di sini pun bisa Aduh, sebenarnya. males. Kalau nggak ada data gitu ya males. Makanya karena memang udah dibakar toh, makanya kau bilang males. Udah gini. Adinda Ardiansa. Siap. Ardiansa, ya, tolong Anda buka Wahyu 10 nomor 10. Itu enggak dibakar tapi dimakan. Kitabnya Wahyu diam 10, dimakan. Nomor Wahyu 10. 10 nomor Dimakan 10. Iya, bukan dimakan rayap. Oh, Wahyu 10 nomor 10. Saya baca ya, Gurunda Iya, ya. oke. Lalu sebentar, aku ini mengambil masih pakai kitab timer apa itu. tiktokan ini? Jangan dulu. Entar dulu, jangan pengantar Jangan dulu ya, pengantar dulu. Saya ntar dulu ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Keracunan. Oke. Ya itu ya. Tetap Haleluya. toksik dimakan ya. Host, keracunan coba lah. tanya ke Haleluya. Haleluya nampilin data, autograf, papirus botmer, papirus apapun juga, nomor papirusnya Kalau kapan. kita masalah kanoni ataupun data-data Ardiansa, seperti jangan itu banyak kita harus bicara. Kalau waktunya berani nggak cukup. saya sekarang buka data. Kalau berani saya buka. Enggak. Kalau nggak Makanya berani sekarang kalau saya cuma tanya modal kamu. congor, kalau cuma Aku modal tanya congor saya kamu, tak diem. apakah memang kamu tidak mempercayai Loh, bahwa Usman telah berani membakar apa enggak? musab-musabnya Pertanyaan Al-Quran? saya Jawab dulu. dulu. Kitabmu Berani itu apa dimakan enggak? loh. Tidak dibakar. Tadi ada kitab dimakan, ada Berani kitab enggak? dimakan tadi. Berani Tadi nggak? ada Loh, kalau kitab yang masalah dimakan. dimakan ayat itu nanti saya tunjuk loh bahwa ayatmu dimakan kambing. Iya, ini Itu kitab ada, mana? Ini ada bukan dalilnya. bukan ayat, Ya ini kan? kitab Ini yang dimakan. ayatmu juga ada dimakan kambing loh. Nanti saya Iya, tunjuk dalilnya. tapi kan kitab Nah, kami sekarang
dihafal. Ketika Ardiansa Tapi dihafal. ini ngeyel bahwa dia Tapi kan menolak bahwa Utsman dihafal. telah membakar mushaf-mushaf Tapi kan yang telah dihafal. disampaikan oleh Allah. Mau dibakar yang dikulit-kulit semuanya juga nggak kayu, apa-apa. Yang dipelepah-pelepah Dibakar rumah, yang semuanya dikulit-kulit juga kayu, nggak apa-apa. Makanya Dibakar semuanya juga enggak masalah. Kami hafal. Kami hafal Quran kami. Nah, sekarang ini kitab mana yang dimakan? Ini kitab mana yang dimakan? Ditampol sama Juma toh. Nah, kitab mana yang dimakan ini? Nah, itu Ini tar dulu ya. Ini kitab mana yang dimakan? Saya sebetulnya sudah siap data ya. Saya sudah siap Iya. data. Isi Iya. Al-Quran. Apa itu? Silakan, Saya silakan. sudah mengakui memang Atur, sudah atur. dibakar. Gimana ini Diam dulu, Ardiansa? diam dulu. Haleluya. Ardiansa, Saya si Juma saja sebetulnya sudah siap mengatakan data. memang sudah dibakar Tar dulu. lalu referensi Ada yang kita data, sampaikan Bu, kepada ada kami data. dasarnya Ngomong saya katakan meskipun semuanya dibakar, saya katakan meskipun semuanya dibakar, kami hafal. Si Juma sudah mengakui bahwa mushaf itu udah dibakar, bro. Meskipun semuanya dibakar, kitab Iya, yang ada makanya di Indonesia dengar itu pun Ardiansa, dibakar apa yang seluruhnya. disampaikan oleh si Bang Juma, gitu loh. Al-Quran itu dihafal. Ardiansa. Sekarang pertanyaan saya, kitabmu dimakan oleh siapa ini? Kitabmu ini dimakan oleh siapa ini? Yang dimakan kambing. Yang dimakan kambing maksudmu? Ini kitabmu dimakan loh, ini kitabmu Iya, dimakan. maksudmu kitab yang dimakan kambing. Lalu kalau kitabmu ini Wahyu 10. Waktu itu yang dibuat Wahyu disimpan oleh 10. Aisyah di bawah kolong Wahyu tidur itu 10 dimakan nomor kambing 10 gitu. kitabmu dimakan. Iya, yang dimakan kambing toh, yang itu dimakan kambing di bawah kolong tempat tidur Aisyah toh, waktu tidur. Ya kan? Haleluya. Bener nggak? Haleluya. Berani nggak? Berani nggak? Kita Apa dia debat berani? by data. Loh, itu Host, Juma mohon izin saja ya, sudah host. menampol Host, gini, kamu, dia host. sudah akuin, Host, sudah gini, nggak host. ada, udah dibakar luar Kalau biasa. Dasar Paulus, nggak ada saya. Di Al-Quran kan dibakar sama Utsman, berarti sudah selesai. Tapi kan dihapus. Nah, jadi Allah terbukti tidak pernah mampu menjaga kitab-kitabnya sendiri. Seluruh kitab-kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dijaga oleh Allah. Ketika dia memberikan Taurat katanya diubah-ubah. Dikasih Zabur katanya diubah-ubah. Dikasih Injil katanya diubah-ubah. Dikasih Al-Quran katanya dimakan kambing, dibakar. Berarti asin najis Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjaga kitabnya sendiri. Karena si najis Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan. Dia cuma seekor penipu dan penyesat. Yang Islam diam. Paham ya Ardian saya? Artinya Bang, Juma, diam. gini loh, Juma tidak ingin kamu malu, makanya langsung diakuin, iya sudah dibakar. Kalau Iya. dibakar Ini tidak ada Bang Ken, masalah. Bang Ken, Gitu loh tolong Ardian yang penghujat jangan Maaf ya Ardian dinaikkan. Nggak ada yang menghujat. Ada yang menghujat di sini. Tidak menghujat, cuma mengatakan bahwa penipu dan penyesat pasti bukan Tuhan. Nobita, kita debat ketemu mau nggak? Sudah bisa Temer, sudah bisa Temer. Berani nggak? Ya, berani nggak sih Allah Subhanahu wa taala mengubah saya jadi monyet seperti ancaman dia di dalam Al-Quran? Kalau dia tidak berani, dia seekor pengecut. Karena dia cuma berani ngancam pakai ayat-ayat Al-Quran, tidak berani menunjukkan apa-apa. Karena si najis Allah itu cuma pengecut yang tidak mampu membuktikan apa-apa. Iya, tidak berani lah si najis Allah Subhanahu wa taala membuktikan ancaman dia di dalam Al-Quran. Kalau dia berani, pasti saya sudah jadi monyet seperti ancaman dia di dalam Al-Quran. Tapi dia takut kan karena dia pengecut. Karena di dalam An-Nisa 47. Ya, tuh, ayo. Jadi gini ya. Ayo, berani nggak dia? Berani nggak si najis oleh Subhanahu wa taala mengubah saya jadi monyet? Katanya di An-Nisa. Ali Musa, Mican, kita pamit dari sini. Ya, selamat menyembah seekor penipu najis yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Saya jamin pasti si najis Allah Subhanahu wa taala pasti bukan Tuhan. Karena si najis Allah Subhanahu wa taala itu cuma berani mengancam-ngancam pakai ayat-ayat Al-Quran tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Karena si najis Allah Subhanahu wa taala itu cuma seekor penipu. Udah kabur mereka. Nggak bisa ditahan ini suara si Nobita, kuat kali memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat-sahabat sekalian. Saya meminta kepada teman-teman muslim untuk pamit dari Komal penghujat seperti itu ya. Percuma kemudian kita menjelaskan kepada mereka tentang Al-Quran, tentang Allah, toh mereka tidak akan pernah mau terima gitu ya. Tadi juga saya masuk ke sana karena dijapri oleh Bang Ali Musa untuk
minta didampingi karena berdialog dengan para penghujat gitu. Oleh karena itulah ya saya meminta mereka untuk turun. Padahal sebenarnya kalau mereka mau jujur, mereka harus mengakui bahwasanya memang Injil yang diberitakan oleh Filipus itu sudah nggak ada, di mana dalilnya sudah sangat jelas dalam Yohanes 43. Filipus dipanggil oleh Yesus. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Nah, kita minta pertanggungjawaban, Injil Yesusnya mana? Ternyata tidak ada. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan bahwasanya ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka, ahli Taurat. Jadi teman-teman muslim harus tahu, Kristen ini bukan ahli kitab, ya. Yang diceritakan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah itu adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi yang datang kepada mereka para nabi, mengajarkan kepada mereka tentang Taurat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab. Ini ketika Allah menyeru ahli kitab, bukan Kristen yang diseru. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Rasul kami baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, ini mereka si Halilintar malah mengatakan kalianlah yang menyembunyikan Injil itu. Bagaimana kemudian Injil kita sembunyikan, sementara Injil itu didatangkan kepada Bani Israel? Kita bukan Bani Israel. Itu keeroran dia. Islam yang menyembunyikan Injil. Loh, kayak mana ceritanya? Sedangkan Injil itu untuk Bani Israel. Ya, Injil untuk Bani Israel, bukan untuk umat Islam. Dan Al-Quran menjelaskan ahli kitab menyembunyikan. Ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi atau Yehuda. Dan itu terbukti sampai hari ini tidak ada yang bisa menunjukkan kemudian data-data tentang adanya kitab Yesus, ya, yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Sampai hari ini itu tidak ada. Ya, tidak ada sampai hari ini kemudian data yang akurat tentang Injil Yesus. Malah kita telah menunjukkan 1 Yohanes 5 nomor 7 dan seterusnya. Saya sudah menunjukkan Lukas 24, menunjukkan Matius 27, tetapi mereka tidak mampu kemudian untuk menjawab itu. Bahkan saya menunjukkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia, dan mereka tidak mampu kemudian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, ini 3 kesalahan fatal yang harusnya teman Kristen itu renungkan, bukan malah menghujat Allah, ya, padahal mereka tidak mengetahui dan mereka tidak tahu ilmunya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, cukuplah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya umat Islam itu ketika menerima pembelajaran Al-Quran, mereka harus berdasar kepada kaidah yang ada. Sedangkan mereka menerima kitabnya orang Yahudi, kaidahnya itu tidak jelas. Bahkan kalau kita minta data, mana dalil di kitabnya Yahudi meskipun hanya terjemahan bahwa kitab itu diperuntukkan kepada mereka orang Bani Paulus, mereka tidak akan mampu menunjukkan itu. Dan itu sudah seringkali kusuarakan kepada mereka yang sudah jadi didengkot pendebat dari Kristen, tapi tidak ada satupun yang mampu menunjukkan data kalau Taurat, Zabur, Injil itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yang ada data Matius 28, teman-teman, 19-20, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Iya, silakan aja beritakan, tapi Injil yang mana? Injil mana yang minta diberitakan? Kan yang minta diberitakan itu yang ada kan Injilnya Yesus, Injil Filipus yang diceritakan oleh Filipus kan. Nah, mana Injil Yesus itu? Injil Yesus itu yang harus diberitakan. Dan kalau Injil Yesus itu diberitakan sampai ke pelosok bumi, yakin dan percaya isinya pasti memerintahkan orang untuk mengetahui, untuk mengimani bahwa Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel. Seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa ditunjukkan oleh mereka. Oke, teman-teman sekalian, 3 PR ini ya yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dijawab,
tentang Lukas 24 dan juga Matius 27 dan ayat di dalam Bible yang menunjukkan pengakuan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia, kafatal linnas, layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih sahabat. Habis ini saya akan menampilkan ya video-video terkait dengan peresmian masjid kita. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dan menyaksikan, meskipun mungkin sudah ada yang mengupload lebih dulu. Saya hanya mengambil yang penting-pentingnya saja ya teman-teman, dan itu juga tidak seberapa lama, paling 15 menit maksimal atau 20 menit. Sekedar untuk diketahui aja bahwa masjid kita sudah diresmikan, dan sekarang tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid kita ini dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun umat. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.